Bab 321 Yesuan, Alam Raja Surgawi. Apa yang terjadi tak lama kemudian adalah pengulangan dari prestasi Yesuan sebelumnya. Para ahli ras laut terpenjara oleh niat spasial Yesuan, yang kemudian dengan cepat menyempit dan melenyapkan mereka. Bahkan ahli alam raja yang telah menyempurnakan niat penetrasinya tidak mampu menghancurkan kurungan spasial yang memenjarakan mereka. Itu adalah perjuangan yang sia-sia. Ketika para ahli manusia melihat ini, mereka semua tercengang. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Kekuatan yang sangat mengerikan. Siapa orang ini? Kenapa mereka belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyusun pikiran, Yesuan mengangkat jari dan menunjuk ke arah seorang ahli manusia berjubah biru. Kemudian, kurungan spasial yang sama memenjarakan pria berjubah biru itu. Apapun yang ia lakukan, ia tak bisa lepas. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini tidak ada di pihak mereka? Mengapa dia menyerang salah satu temannya sekarang? Mereka semua bingung dan panik. Kong Ruoming dari kuil Tianxia, apakah kau benar-benar berpikir mudah untuk merebut menara surgaku? Yesuan akhirnya angkat bicara. Pria berjubah biru ini jelas merupakan salah satu ahli kerajaan yang telah mengirim bawahan untuk mengejarnya. Apa? Kamu Yesuan? Sebelum kematiannya, Kong Ruoming akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Orang ini ternyata Yesuan. Kenapa kekuatannya begitu mengerikan? Brengsek. Nasib Kong Ruoming sudah diputuskan. Yesuan perlahan mengepalkan tangannya, dan tubuh serta jiwa Kong Ruoming langsung berubah menjadi bubuk halus. Ketika para ahli manusia lainnya melihat ini, tubuh mereka sedikit gemetar, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Tak lama kemudian, situasi serupa terjadi di area lain turbulensi spasial zona Huangyu. Niat spasial dan niat petir surgawi Yesuan memungkinkannya untuk bepergian hampir seketika di dalam zona Huangyu. Sehari kemudian, seluruh zona Huangyu gempar. Berkat kekuatan karma, Yesuan berhasil melacak dan membunuh semua ahli alam raja yang telah mengirim bawahan untuk merebut menara langitnya saat itu. Namun, para ahli dari alam raja itu bukan satu-satunya yang tewas. Para ahli ras laut yang melawan mereka juga tewas. Dalam waktu singkat sehari, Yesuan telah mengubah seluruh situasi perang dengan kekuatannya sendiri. Kabar tentang prestasinya bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Para ahli balap laut bahkan lebih terkejut lagi. Baru sehari, semua ahli alam raja laut yang menyerang zona Huangyu sudah tumbang. Bagaimana mungkin? Hanya seorang ahli alam raja surgawi yang bisa melakukan ini. Namun, para ahli alam raja surgawi yang mereka kenal telah diperhitungkan. Siapakah yang menyerang? Mungkinkah itu salah satu monster tua yang telah mengasingkan diri selama berabad-abad? Atau mungkinkah itu seorang ahli dari zona lain? Kemudian, mereka juga mendengar beritanya. Itu Yesuan. Dia sudah terkenal di zona Huangyu karena kepemilikannya atas menara surga, tetapi itu bukan karena kekuatannya, jadi pengungkapan yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka. Kamu Suan. Jun Suantian, yang sedang menuju ke zona Tianze, tercengang saat mendengar berita itu. Dia telah memastikan bahwa bakat Yesuan sangat luar biasa dan dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang layak untuk dijadikan teman, itulah sebabnya dia menyatakan pendiriannya untuk menahan orang lain yang mencoba merebut menara surga milik Yesuan. Namun, dia tidak menyangka Yesuan akan melampaui ekspektasinya sampai sejauh ini. Yesuan sekuat ahli alam raja surgawi. Bagaimana ini mungkin? Baru beberapa tahun. Bagaimana dia bisa tumbuh sampai tingkat yang mengerikan seperti itu? Sepertinya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, bukan Yesuan yang membunuh para ahli ras laut itu, melainkan seorang ahli mahakuasa tersembunyi di baliknya. Meskipun aku tidak tahu apa tujuan ahli mahakuasa itu memang mungkin. Kedua, Yesuan mungkin menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Dia mungkin sudah menjadi ahli alam raja surgawi sejak awal. Mengingat kejadian-kejadian yang menimpanya sejauh ini, kemungkinan kedua lebih mungkin. Jun Suantian tidak percaya bahwa kekuatan Yesuan dapat tumbuh sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. Ada seluruh alam kesengsaraan petir di antara alam kondensasi pola sebelumnya, dan kekuatan alam raja surgawi saat ini. Tidak peduli seberapa jeniusnya Yesuan, hal seperti itu mustahil dilakukan. Sepanjang sejarah benua Tianyuan, selalu muncul banyak sekali jenius yang tiada taraf di setiap era, tetapi tak seorang pun pernah mencapai alam raja dalam waktu kurang dari 100 tahun. Bahkan reinkarnasi para ahli maha kuasa kuno tidak dapat melakukan hal ini. Bab 322 Alam di atas alam raja suci. Misalnya, sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu, bakat Sangguan Waner sudah tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, hingga kini, Sangguan Waner sama sekali tidak tahu menahu tentang niat reinkarnasi.
Bahkan dengan bakat Yesuan dan bantuan pencerahan, ia tidak mampu memahami niat reinkarnasi. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi seorang ahli reinkarnasi untuk sepenuhnya membangkitkan ingatan masa lalunya di alam kondensasi pola. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Oleh karena itu, Jun Xuantian sampai pada kesimpulan bahwa Yesuan telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Aku tidak menyangka bahwa jenius tak tertandingi yang kucoba dapatkan akan berubah menjadi ahli alam Raja Surgawi. Jun Xuantian tak dapat menahan diri untuk mendesah. Di sisi lain, ahli alam Raja Surgawi ras laut yang berhadapan dengan Jun Xuantian memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pakar ini adalah seekor naga banjir, dan tanduk di kepalanya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Namanya Chang Yi. Saat pertama kali bertemu, Chang Yi dan Jun Xuantian sempat bertarung. Setelah pertarungan singkat, kedua belah pihak tidak berhasil unggul, sehingga mereka berhenti dan situasi berubah menjadi kebuntuan. Tujuan Jun Xuantian juga untuk mengawasi ahli ini dan mencegahnya bergabung dalam pertempuran. Siapakah Yesuan yang kudengar itu? Jelas, Chang Yi juga telah menerima berita itu dari anggota ras laut lainnya dan sekarang tahu tentang kekuatan mengerikan Yesuan. Aku tidak mengenalnya, jawab Jun Xuantian dengan tatapan dingin. Apa yang dikatakannya memang benar. Pemahamannya tentang Yesuan hanya berdasarkan apa yang dikatakan Jun Lingling, yang kini ia sadari sepenuhnya salah, setidaknya dalam hal kekuatan. Meski begitu, Jun Xuantian tetap penasaran. Mengapa seorang kultivator alam Raja Surgawi yang kuat berkenan menjadi sesepuh sekte kecil? Rahasia macam apa yang disembunyikan orang ini? Manusia, kalian sudah melanggar aturan dengan membiarkan ahli alam Raja Surgawi ikut campur dalam pertempuran, kata Chang Yi dengan dingin. Meskipun tidak ada aturan baku antara kedua belah pihak, para ahli alam Raja Surgawi dan di atasnya memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak ikut campur dalam pertempuran. Kesepakatan diam-diam lainnya adalah bahwa mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi tidak akan menyerang mereka yang lebih lemah. Jika satu pihak melanggar aturan yang disepakati secara diam-diam ini, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika perselisihan itu meluas dan tak terkendali, perang besar-besaran akan meletus. Kalau begitu, baik wilayah ras manusia maupun wilayah ras laut, keduanya pasti akan menderita kerugian besar. Tidak ada gunanya kau bicara padaku tentang ini, kata Jun Xuantian acuh tak acuh. Ras lautlah yang memulai perang dan menginvasi wilayah umat manusia, tetapi mereka justru berusaha mengklaim posisi moral yang lebih tinggi. Sungguh konyol. Kalau saja mereka tidak khawatir akan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di wilayah mereka sendiri, para pakar puncak umat manusia pasti sudah menyerang sejak lama. Meskipun tindakan Yesuan mungkin menyebabkan ras laut berperang habis-habisan, Jun Xuantian tetap merasa sangat gembira dan puas bahwa begitu banyak ahli ras laut telah terbunuh. Karena kalian manusia tidak peduli dengan aturan, maka kalian harus bersiap untuk balas dendam kami. Hehe. Kita kan sudah perang, jadi ngapain repot-repot bikin aturan? Senyum dingin muncul di wajah Jun Xuantian. Ras manusia juga memiliki seorang kaisar yang agung, jadi apa yang perlu ditakutkan dari kalian? Jun Xuantian sama sekali tidak terganggu dengan ancaman Chang Yi. Bahkan jika Yesuan membunuh semua ahli alam Raja Ras Laut yang menyerang, kecil kemungkinan kedua ahli alam kaisar agung itu akan mulai bertarung. Hehe. Apapun yang terjadi, kita pasti akan membunuh Yesuan. Dia tidak akan hidup lama. Mata Chang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar ini, Jun Xuantian terdiam. Alih-alih meningkatkan pertempuran, mereka tampaknya justru berencana untuk mengejar Yesuan. Tentu saja, ini adalah krisis yang Yesuan rasakan melalui kekuatan karma. Karena itu, ia memindahkan sekte King Yun ke menara ilahi penjara, dan membawa murid-muridnya ke wilayah lautan badai. Di mana ada krisis, di situ juga ada peluang. Dengan sangat cepat, ras laut mengirimkan para ahli alam Raja Surgawi untuk membunuh Yesuan. Namun, yang membuat mereka frustrasi adalah mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, ia tidak mungkin mengalahkan seorang ahli alam Raja Surgawi. Namun, ia kini memiliki token giok alam Kaisar Agung, yang ia peroleh dari siklus pemberian token giok kepada murid-muridnya. Meskipun hal itu akan memungkinkannya membunuh satu atau dua ahli alam Raja Surgawi, dia tetap merasa itu merupakan pemborosan token giok tersebut, jadi dia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Alasan lain di balik ini adalah karena Yesuan takut jika ahli alam Kaisar Agung dari ras laut merasakan kekuatan token giok itu, dia sendiri akan bergerak. Di seluruh benua Tianyuan, alam Kaisar Agung merupakan puncak kultivasi. Legenda mengatakan bahwa jika seorang kultivator melampaui alam Kaisar Agung, mereka akan mampu naik ke dunia yang lebih tinggi. Bab 323 Kekuatan Karma. Meski begitu, hal-hal itu saat ini berada di luar jangkauan Yesuan. Ia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk difokuskan sekarang,
terutama kesempatan yang menjadi miliknya di wilayah Lautan Badai. Jika ia bisa mendapatkannya, Ye Xuan pasti akan mampu menapaki jalannya sendiri yang tak terkalahkan di dunia ini. Bukan hanya itu. Kekuatan karma juga menunjukkan bahwa wilayah Lautan Badai juga menyimpan peluang bagi murid-muridnya, terutama Sangguan Waner. Muridku yang berharga, bagaimana pemahamanmu tentang niat pembantaian? Sudah mencapai tingkat keempat, jawab Sangguan Waner. Lumayan. Mulai sekarang, fokuslah pada penempaan indera spiritualmu, kata Ye Xuan. Dari apa yang dapat dirasakannya, Sangguan Waner akan memahami niat pembantaian tingkat sempurna, dan bahkan mungkin mengukir pola mendalam lainnya, saat dia memperoleh kesempatan di wilayah laut yang penuh badai. Karena itu, ia perlu bersiap menghadapi peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Lagi pula, niat membunuh berbeda dengan niat bela diri pada umumnya. Jika kekuatannya menjadi terlalu kuat untuk ditangani penggunanya, kemungkinan besar ia akan berubah menjadi mesin pembunuh tanpa pikiran. Selain itu, Ye Xuan bisa merasakan bahwa bencana besar akan segera terjadi, dan itu ada hubungannya dengan dirinya. Seluruh wilayah lautan yang bergejolak akan kacau balau karena dirinya. Ia juga bisa merasakan bahwa bencana itu ada hubungannya dengan dirinya. Ingatlah juga bahwa wilayah laut yang berangin itu berbahaya, jadi kamu tidak boleh impulsif. Sekalipun aku dalam bahaya, kamu harus tetap tenang. Namun, bagi Ye Xuan, kekuatan karma hanyalah sebuah alat, dan ia bukanlah alatnya. Tak ada yang pasti, dan ia akan menjadi penentu nasibnya sendiri. Baiklah guru, saya akan mengingatnya. Sangguan Waner mengangguk ragu, tidak begitu mengerti mengapa Ye Xuan mengatakan hal ini padanya. Meskipun demikian, mengingat keseriusan nada bicaranya, ia dengan patuh menuruti nasihatnya. Mungkinkah gurunya telah meramalkan masa depan melalui kekuatan karma? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan karena dia melihatnya dalam bahaya? Ye Xuan tidak menjelaskan lebih lanjut. Meski begitu, ia bertanya-tanya bahaya apa yang akan dihadapinya hingga memancing reaksi seperti itu dari Sangguan Waner. Berdasarkan kesimpulan kekuatan karma, tampaknya suatu malapetaka akan menimpanya beberapa tahun setelah ia pergi ke wilayah Lautan Badai. Terlebih lagi, ia akan meninggalkan benua Tianyuan dan menuju ke dunia lain karena hal ini. Dunia adalah kesempatan yang dia rasakan melalui kekuatan karma, dan juga alasan mengapa ras laut menyerang ras manusia. Lupakan saja. Jangan terlalu dipikirkan. Petik 1. Paling tidak, tampaknya Yue, King Yan, dan Yaner tidak akan berada dalam bahaya serius. Petik 1. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Jika seseorang terlalu mengkhawatirkan masa depan, ia akan kehilangan masa kini. Kini, perannya adalah membawa murid-muridnya ke wilayah laut yang bergejolak untuk mencari peluang. Selama waktu ini, ia akan menuai sebanyak mungkin imbalan dari sistem untuk memperkuat dirinya. Pada akhirnya, kekuatan adalah cara teraman untuk menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Ras laut menyerbu wilayah kita, jadi wajar saja kalau aku membalas mereka dengan hal yang sama, kan? Mata Ye Xuan menyipit. Dia juga bisa merasakan bahwa jika dia ingin meninggalkan benua Tianyuan, dia perlu memahami maksud takdir. Baiklah. Ayo kita pergi ke daerah Laut Badai bersama-sama. Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan niat petir surgawinya menyapu dan menyelimuti Sangguan Waner dan yang lainnya. Kemudian, mereka berubah menjadi sambaran petir yang menyilaukan dan menghilang. Dalam waktu singkat, mereka melintasi zona Huangyu dan zona Tianze. Bus! Ruang terasa beriak pelan, lalu kilatan petir ungu terang menyambar dan menghilang, menampakkan sosok Ye Xuan dan murid-muridnya. Di hadapan mereka terbentang hamparan lautan badai yang tak berbatas. Langit ditutupi dengan awan gelap yang bergulung-gulung dan menyemburkan petir yang dahsyat, dan laut dipenuhi dengan ombak besar yang menghantam. Dari kejauhan, laut yang bergelora itu tampak hitam bagaikan tinta. Kaca. Lingkungan sekitar baru menjadi terang ketika kilat menyambar dan mendarat di permukaan laut. Baiklah. Sudah waktunya kita berpisah. Ada juga peluang yang menjadi milikmu di wilayah lautan badai ini. Kamu harus mencarinya dengan cermat. Jangan khawatir, aku akan mencari kalian masing-masing setiap bulan untuk melakukan infus kekuatan spiritual. Ah, guru, kamu nggak ikut. Aku agak takut. Mata Zhao Yuyan berkaca-kaca. Gadis bodoh. Dengan kartu truf yang kuberikan padamu, kau tidak akan berada dalam bahaya. Lagi pula, kesempatan ini harus dicari sendiri. Bagaimanapun, jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, aku akan merasakannya. Ye Xuan tersenyum dan menepuk kepala Zhao Yuyan dengan lembut. Bab 324 Siapakah Ye Xuan? Baiklah, guru. Zhao Yuyan dengan enggan menyetujui. Waner, kamu bisa pergi sendiri. Sedangkan Yue, King Yan, dan Yaner, lebih baik kalian pergi bersama.
Kami akan mematuhi perintah guru, kata Sang Wan dan yang lainnya serempak. Baiklah. Ayo berangkat, kata Ye Xuan. Setelah itu, mereka berpisah. Di seluruh benua Tianyuan, lautan tak berujung jauh lebih besar daripada daratan, itulah sebabnya dinamakan demikian. Daerah laut yang penuh badai merupakan daerah yang paling dekat dengan zona Tianze, dan tentu saja merupakan tempat tinggal bagi banyak anggota ras laut serta banyak peluang tersembunyi. Meskipun Sang Wanwaner dan murid-murid lainnya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dengan mengikuti Ye Xuan, dan tidak kekurangan sumber daya kultivasi atau artefak, hadiah yang diberikan Ye Xuan kepada mereka bukanlah yang paling cocok bagi mereka. Lagi pula, tujuan Ye Xuan mengumpulkan dan memberi mereka hadiah adalah untuk mendapatkan hadiah sistem yang paling cocok untuknya. Misalnya, meskipun ia telah membantu Yue memperkuat tubuh giok pedangnya, itu hanya karena ia sendiri memiliki konstitusi pedang. Adapun konstitusi khusus Zhao Yuyan dan Li Qingyan, dia belum menemukan harta surgawi yang tepat yang dibutuhkan untuk memperkuatnya. Peluang-peluang ini hadir bagi mereka di wilayah laut yang penuh badai ini. Selain itu, karena ia tahu bahwa suatu musibah akan menimpanya, maka yang terbaik baginya adalah bepergian sendirian untuk menghindari melibatkan pengikutnya. Ye Xuan dengan cermat mengamati sekelilingnya, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Auranya dan sekelilingnya menyatu sempurna. Kebetulan, di daerah Nanzu, ada seorang ahli alam Raja Surgawi dari ras laut yang sangat marah. Ia telah menempuh perjalanan jauh ke sana, tetapi bahkan tidak dapat menemukan Sekte Qingyun. Rasanya seperti seluruh sekte telah lenyap begitu saja. Tentu saja, Ye Xuan juga tidak terlihat. Jelas sekali bahwa ia telah meramalkan kedatangannya. Dalam kemarahannya, ahli alam Raja Surgawi memutuskan untuk menyerang para ahli alam Raja di zona Huangyu, membunuh dua dari mereka sebelum penguasa Tanah Suci Bulu Langit, seorang ahli alam Raja Suci, melancarkan gerakannya. Tak berdaya, ahli alam Raja Surgawi ras laut itu terpaksa melarikan diri dengan penuh dendam. Dibandingkan dengan jumlah ahli alam Raja ras laut yang dibunuh Ye Xuan, hilangnya dua ahli alam Raja manusia tidak ada apa-apanya. Kali ini, perlombaan laut benar-benar menderita kerugian besar. Ye Xuan, siapa identitasmu? Di tengah kegelapan gulita dari turbulensi spasial, penguasa Tanah Suci Gerbang Ilahi, penguasa Tanah Suci Bulu Langit, penguasa Aula Pedang Surgawi, dan para kultivator kuat lainnya tengah berkomunikasi satu sama lain menggunakan indera spiritual mereka. Aku tidak yakin. Orang ini penuh rahasia. Saudara Chu, tahukah Anda? Jun Xuantian berasal dari sekte Anda, dan dialah yang membelanya terkait masalah menara surga. Mereka berbalik untuk melihat Tuan dari Tanah Suci Gerbang Ilahi. Aku juga tidak tahu. Kalian semua tahu bahwa sekteku mengagumi para jenius yang tak tertandingi dan akan selalu berusaha menjerat mereka. Itulah alasan kami membantu Ye Xuan. Tuan Tanah Suci Gerbang Ilahi menggelengkan kepalanya. Meskipun identitas Ye Xuan misterius, kemungkinan besar ia memiliki monster tua yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Mungkin alasan ia tinggal di Sekte Qingyun adalah karena seseorang dari sekte itu membuka segelnya dan membangunkannya dari tidurnya. Tetap saja, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Apa itu? Jika Ye Xuan benar-benar seorang ahli alam Raja Surgawi, dan telah menyembunyikan tingkat kultivasinya selama ini, bagaimana dia bisa memasuki menara surga? Begitu pertanyaan ini diajukan, semua orang terdiam. Ini memang celah paling kritis dalam teori mereka. Menara surga memiliki persyaratan masuk yang sangat ketat. Hanya kultivator di bawah usia 50 tahun yang diizinkan masuk. Lebih lanjut, menara surga disempurnakan oleh penguasa Tanah Suci Iblis Bulan, yang merupakan ahli alam Raja Suci. Lebih lanjut, seorang ahli Kaisar Agung telah membantu dalam proses tersebut, menanamkan niat spasial dan karma di dalamnya. Karena itulah menara surga dianggap sebagai artefak tingkat suci. Meskipun menara surga telah rusak selama penghancuran Tanah Suci Iblis Bulan, bahkan para ahli alam Raja Suci tidak mampu memasukinya dengan paksa, apalagi ahli alam Raja Surgawi seperti Ye Xuan. Mungkin hanya orang yang telah memahami setidaknya niat spasial tingkat kelima yang dapat melakukannya. Meskipun begitu, para ahli di sini tidak tahu bahwa menara surga mengandung niat karma. Jika tidak, mereka mungkin tergoda untuk mencoba merebut menara surga dari Ye Xuan. Bab 325 Perlombaan Naga. Jika Ye Xuan adalah monster tua yang telah mencapai alam Raja Surgawi, bagaimana dia bisa masuk? Ini adalah pertanyaan yang sangat krusial. Mereka semua pun merenung dalam-dalam. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ia memiliki niat spasial tingkat kelima atau lebih tinggi, dan yang kedua adalah ia benar-benar berusia di bawah 50 tahun. Dari keduanya, hanya yang pertama yang masuk akal. Kemudian, mereka sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Bahkan para ahli alam Saint King di antara mereka hanya memahami niat tertinggi tingkat kedua atau ketiga. Oleh karena itu, Ye Xuan adalah seorang ahli alam Raja Suci yang sangat kuat,
atau bahkan mungkin seorang ahli alam Kaisar Agung. Namun, mereka masih ragu. Ye Xuan menyimpan terlalu banyak rahasia. Saya menerima berita penting. Ye Xuan tidak hanya memahami niat spasial, tetapi juga niat kekuatan. Belum lama ini, Jun Moyu dan Jun Feitian bertemu Ye Xuan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Ye Xuan memadukan niat spasial dan kekuatan, dan dengan mudah membunuh para ahli ras laut itu. Saat dia mengatakan ini, aura penguasa tanah suci gerbang ilahi sedikit berfluktuasi. Jelaslah bahwa dia juga terkejut dengan hal ini. Sebagai monster tua, mereka tentu tahu betapa sulitnya memahami maksud-maksud agung. Mereka juga merupakan jenius yang tak tertandingi di masa muda mereka. Namun, niat tertinggi disebut niat tertinggi karena suatu alasan. Bahkan saat ini, mereka baru saja menyentuh permukaan pemahaman mereka tentang niat tertinggi. Dengan pengungkapan ini, dugaan pertama mereka hampir pasti terkonfirmasi. Tampaknya niat kekuatan Ye Xuan juga telah mencapai tingkat yang signifikan, karena ia mampu menggabungkannya dengan niat spasial tingkat kelimanya. Orang ini terlalu misterius. Apakah dia ahli dari zona Huang Yu atau zona lain? Pokoknya, aku cukup yakin kita tidak perlu melindunginya sekarang. Butuh seseorang yang lebih kuat dari ahli alam Raja Surgawi untuk mengancam nyawanya. Sebenarnya, mereka bahkan tidak bisa menemukannya. Mereka sudah mengirim sejumlah ahli alam Raja Surgawi, tapi semuanya sia-sia. Dengan pengetahuan kita sekarang, kurasa para ahli itu cukup beruntung. Kalau tidak, mereka pasti sudah kehilangan nyawa. Ye Xuan setidaknya telah mencapai alam Raja Suci. Hahaha. Visi tanah suci gerbang ilahi kalian memang tajam. Aku sangat mengagumi kalian. Mereka melanjutkan diskusi mereka lebih lama lagi. Kini, Ye Xuan tidak lagi dipandang sebagai junior, melainkan sebagai seseorang yang setara dan berkuasa. Pada saat yang sama, nama Ye Xuan juga menyebar di kalangan ras laut. Ada banyak sekali ras laut di lautan luas. Naga banjir dan yaksa adalah yang paling banyak jumlahnya, tetapi ada juga yang lebih kuat seperti ular piton jurang, naga iblis, dan sebagainya. Tentu saja, ada juga ras-ras yang lebih lemah yang garis keturunannya tidak memungkinkan mereka untuk maju ke kerajaan raja. Ras-ras ini biasanya berakhir sebagai umpan meriam oleh ras-ras yang lebih kuat dalam pertempuran. Saat ini, ras laut telah menduduki sebagian besar zona Tianze, dengan hanya beberapa wilayah yang bertahan karena dijaga oleh para ahli alam raja yang kuat. Kecuali ras laut mengirimkan lebih banyak ahli alam raja, situasinya kemungkinan akan tetap buntu. Terlebih lagi, para ahli alam raja suci ras manusia siap beraksi. Jumlah wilayah yang hilang telah mencapai batas bawah mereka. Jika perlombaan laut berlanjut lebih jauh, situasinya akan benar-benar memburuk. Para ahli alam Raja Suci mulai bersiap, dan bahkan membentuk beberapa formasi penghancur di wilayah yang tersisa di zona Tianze. Sepertinya hampir mustahil untuk menduduki zona Tianze sepenuhnya sekarang. Di kedalaman wilayah laut yang penuh badai, para ahli balap laut tengah terlibat dalam diskusi serius. Ada seekor naga banjir raksasa, dan juga seekor paus iblis yang sebesar gunung. Di samping kedua raksasa ini berdiri seorang yaksa dan seorang manusia duyung yang memegang tongkat es. Keempatnya merupakan perwakilan ras yang menjadi kekuatan utama yang menyerbu wilayah umat manusia. Namun, di balik keempat ras hebat ini, ada ras lain yang kekuatannya teramat mengerikan, yaitu ras naga. Di lautan luas, ras naga merupakan klan yang paling menakutkan dan penguasa sejati ras laut. Meskipun ras naga jumlahnya sedikit, mereka adalah penguasa mutlak lautan tak berujung dan telah menguasai ras laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada rumor di benua Tianyuan bahwa garis keturunan ras naga saat ini tidak murni, dan mereka hanya bisa disebut naga semu. Bab 326 Raja Naga Api. Konon, naga-naga di lautan tak berujung itu adalah keturunan naga sejati dari alam atas yang pernah turun ke benua Tianyuan bertahun-tahun silam. Namun, di lautan luas saat ini, tidak ada satu ras laut pun yang berani menyebutkan hal ini. Seiring berjalannya waktu, ras naga semu dikenal sebagai ras naga sejati di lautan tak berujung. Tentu saja, ini hanya terjadi di antara ras laut. Ras manusia terus mencemooh mereka sebagai naga palsu. Alasan mengapa ras laut menyerang ras manusia juga atas perintah ras naga sejati. Sayangnya, wilayah umat manusia sekarang dipenuhi dengan formasi yang dibentuk oleh para ahli alam Raja Suci. Hanya ahli alam raja kita yang punya kesempatan menghancurkan formasi itu. Jangan cemas. Semuanya sesuai harapan Tuan Raja Naga Api, kata paus iblis raksasa itu perlahan. Benar. Tuan Raja Naga Api telah memberikan instruksi untuk mengabaikan wilayah yang tersisa di zona Tianze dan fokus menyerang zona lain. Kita harus menduduki sebanyak mungkin wilayah umat manusia dengan segala cara dan memenuhi perintah Raja Naga Api. Tidak perlu berpanjang lebar tentang masalah ini.
Kita hanya perlu mengikuti instruksi Raja Naga Api sampai tuntas, kata Duyung itu acuh tak acuh. Mereka semua merupakan ahli alam Raja Suci tingkat menengah, dan Raja Naga Api yang mereka bicarakan merupakan ahli alam Raja Suci tingkat lanjut. Juga, manusia bernama Yesuan itu telah menarik perhatian Raja Naga Api. Kita harus mengawasinya dengan ketat, kata naga banjir itu. Identitasnya sangat misterius. Sepertinya bahkan manusia di zona Huangyu pun tidak tahu identitas aslinya, kata Yaksa dengan suara berat. Identitasnya tidak penting. Selama dia tidak melanggar aturan tak tertulis antara kedua ras kita, semuanya akan baik-baik saja. Jika invasi ras laut kita dihalangi oleh Yesuan lagi, itu pasti akan membuat Raja Naga Api murka. Pada saat itu, kita, para ahli alam Saint King, kemungkinan besar akan dipanggil untuk memulai pertarungan terakhir dengan para ahli ras manusia. Mata paus iblis itu berkedip-kedip dengan cahaya merah yang menakutkan saat berbicara dengan suara yang dalam. Untuk mencegah orang ini menimbulkan masalah, kami akan mengirim 2 ahli alam Raja Surgawi dari setiap ras untuk memburunya, kata Duyung itu setelah berpikir sejenak. Tentu. Perwakilan dari 3 ras lainnya semuanya setuju. Setelah itu, keempat aura mengerikan yang memenuhi wilayah Laut Badai itu perlahan menghilang. Tak lama kemudian, ras laut mengirim 8 ahli alam Raja Surgawi untuk mencari Yesuan. Setelah para ahli manusia memperhatikan pergerakan ras laut, mereka segera menjadi waspada. Meskipun ras laut mengatakan bahwa ke-8 ahli itu hanya ada di sini untuk menemukan Yesuan, tidak seorang pun dapat mengabaikan kekuatan tempur mengerikan yang mereka wakili. Tak berdaya, penguasa Tanah Suci Gerbang Ilahi dan yang lainnya buru-buru meminta bantuan dari para ahli manusia dari zona lain. Ada total 198 zona di wilayah selatan, jadi tidak ada kekurangan tempat untuk mencari bantuan. Mengetahui bahwa para ahli dari alam Raja Surgawi dari ras laut sedang bergerak, para ahli manusia ini tidak hanya berdiam diri dan menonton. Tak lama kemudian, mereka pun mengirimkan 8 ahli dari alam Raja Surgawi untuk memantau 8 ahli dari ras laut tersebut. Tak hanya itu, ketika para ahli alam Raja Surgawi ini tiba, mereka juga membawa serta sekelompok kultivator alam kondensasi pola. Hal ini mengubah peta pertempuran antara kedua ras. Invasi ras laut sangat terhambat, dan mereka bahkan terpaksa mundur di beberapa tempat, sehingga memungkinkan ras manusia merebut kembali beberapa wilayah yang telah hilang. Hal ini membuat marah ras laut, begitu pula Raja Naga Api, yang segera muncul di wilayah laut yang penuh badai. Ras laut, apakah kau ingin memulai perang antara para ahli Kaisar Agung kita? Pada saat yang sama, sepasang mata Dewa Emas besar tiba-tiba terbuka di langit, menatap Raja Naga Api tanpa ekspresi. Aura arogan Raja Naga Api langsung lenyap, dan ekspresinya berubah jelek. Meskipun kemunculan Yesuan telah mengubah keseimbangan peperangan, namun itu tidak sampai pada tingkat di mana para ahli Kaisar besar dari dua ras harus terlibat. Sial, itu bahkan tidak memerlukan keterlibatan ahli alam Raja Suci tingkat lanjut seperti Raja Naga Api. Akan tetapi, Raja Naga Api memiliki sifat pemarah dan tidak bisa tinggal diam. Tidak, aku tidak mau. Namun, Yesuan telah secara terbuka melanggar aturan tak tertulis antara kedua ras kita. Dia harus mati. Jika kalian manusia berani melindungi Yesuan, aku tidak keberatan memulai perang antar para ahli alam Kaisar Agung kita. Raja Naga Api mengucapkan ancaman itu sebelum pergi dengan marah bersama para ahli alam Raja Surgawi yang dikirim untuk mencari Yesuan. Para pembudidaya ras laut ini benar-benar sombong. Dia cuma naga palsu. Apa dia benar-benar menganggap dirinya naga asli dari zaman kuno? Pakar alam Raja Suci tingkat manusia tingkat lanjut itu mencibir. Pertarungan antara para ahli kerajaan Kaisar Agung kita. Apa dia benar-benar berpikir umat manusia takut akan hasil seperti itu? Era kuno benua Tianyuan telah lama berlalu. Apakah dia pikir umat manusia masih selemah dulu? Setelah Raja Naga Api menghilang, sepasang mata Dewa Emas di langit juga menghilang. Bab 327 Firasat. Jika Yesuan muncul, kalian bisa menyuruhnya datang ke Tanah Suci. Aku akan menjamin keselamatannya, kata ahli alam Saint King tingkat lanjut itu kepada para kultivator manusia di area tersebut sebelum pergi. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Raja Naga Api hanyalah ancaman. Tidak mungkin Raja Naga Api benar-benar akan memicu perang antara para ahli kerajaan Kaisar Agung mereka. Setelah itu, pertempuran antara kedua ras kembali seperti semula. Pada saat ini, Yesuan, yang dicari semua orang, telah menyelam ke kedalaman lautan badai. Ia menyembunyikan auranya, sehingga hanya seorang ahli alam Kaisar Agung yang dapat merasakan kehadirannya. Yesuan juga mencoba menggunakan kekuatan karma untuk menyimpulkan informasi tentang dunia lain. Namun, tampaknya ada kekuatan misterius yang menghalanginya. Sepertinya aku harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Yesuan perlahan-lahan menjelajahi lorong-lorong spasial.
Penguasaannya terhadap niat spasial memungkinkannya untuk tetap tersembunyi dalam turbulensi spasial. Berkat kekuatan karma, ia diperingatkan tentang berbagai ahli yang mencarinya, jadi ia pun meningkatkan kewaspadaannya. Setelah beberapa waktu, di suatu tempat yang jauh di dalam wilayah laut yang berbadai, riak-riak misterius muncul, dan seekor paus iblis alam raja manusia tahap awal tiba-tiba mati. Terkurung dalam sangkar spasial, ia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mengirimkan pesan sebelum kematiannya. Yesuan kemudian menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca ingatan pihak lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ras laut dan wilayah laut yang bergejolak. Kebetulan, ia juga menerima beberapa informasi mengenai dunia lain. Dia terus membunuh para ahli kerajaan Raja Ras Laut secara diam-diam, dan setelah cukup banyak mencari jati diri di antara mereka, dia menyadari bahwa mustahil menemukan lokasi dunia lain lewat metode ini. Pada akhirnya, Yesuan hanya bisa memilih untuk menyerah dan mencari harta surgawi langka di wilayah laut berbadai yang luas ini. Hampir sebulan kemudian, Sangguan Waner, yang sedang berkultivasi di sebuah pulau, tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat ruang beriak sedikit, lalu sosok Yesuan muncul. Yesuan kembali mengulangi proses mendapatkan hadiah sistem dari muridnya. Kemudian, ia mengulangi proses ini dengan Yue, Qingyan, dan Yaner. Setahun kemudian, kekuatan Yesuan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang, dia tidak lebih lemah dari seorang kultivator alam raja surgawi tingkat menengah. Ditambah dengan pemahamannya sendiri tentang maksud bela diri dan teknik bela diri tingkat tinggi, Yesuan pada dasarnya tak terkalahkan di bawah alam raja suci. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi seorang kultivator alam kondensasi pola. Namun, ia dapat merasakan bahwa hukum alam benua Tianyuan membatasinya saat ia berkultivasi secara normal. Hanya karena imbalan sistem, yang seolah-olah melampaui hukum alam, ia dapat terus meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang begitu cepat. Mungkin hukum alam entah bagaimana telah mendeteksi bahwa ia adalah sebuah anomali. Saatnya memasuki kultivasi terpencil. Sebentar lagi, saatnya membantu Waner membangkitkan fisik pedang Xuan Huang abadi miliknya. Sudah setahun sejak mereka tiba di laut yang penuh badai. Murid-muridnya juga mendapatkan banyak kesempatan. Yue memiliki cukup harta surgawi untuk mengembangkan tubuh giok pedangnya ke tahap kesempurnaan. Li Qingyan juga telah memperoleh cukup banyak harta untuk mengembangkan tubuh roh gandanya, begitu pula Zhao Yuyan. Yang terpenting, selama tahun ini, tak satu pun dari mereka ditemukan oleh ras laut. Teknik penyembunyian aura yang diajarkan Yesuan sangat berguna untuk ini. Tentu saja, ada beberapa ahli alam raja yang mampu mendeteksi kehadiran mereka, tetapi mereka semua telah diurus oleh Yesuan. Yesuan sendiri juga tidak diperhatikan. Fenomena surgawi bahwa kebangkitan kedua konstitusi khusus mereka akan sangat dahsyat, dan kemungkinan besar akan menarik perhatian para ahli dari kedua belah pihak. Formasi yang ia bangun harus cukup kuat untuk menyembunyikan hal ini, terutama karena ia samar-samar dapat merasakan melalui kekuatan karma bahwa konstitusi khusus yang akan ia bangkitkan akan mengguncang surga. Pengganda hadiah untuk membangkitkan konstitusi pedang Sangguan Waner kemungkinan besar akan gila-gilaan. Hah! Yesuan menarik napas dalam-dalam, hatinya penuh antisipasi. Konstitusi khusus macam apa yang akan diperolehnya? Setelah itu, sosok Yesuan tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di samping Sangguan Waner. Wan, masuklah ke dalam kultivasi terpencil bersamaku. Yesuan menjentikkan lengan bajunya dan menghilang bersama Sangguan Waner. Setelah itu, Yesuan dan Sangguan Waner muncul di samping Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan. Murid-muridku yang berharga, datanglah dan berkultivasi dalam pengasingan bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, mereka tiba-tiba merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan kemudian mereka muncul kembali di suatu tempat yang luas. Bab 328 menjadi lebih kuat bagian 1. Di tengah kegelapan turbulensi spasial berdiri sebuah menara kuno. Ini adalah menara ilahi penjara yang diperoleh Yesuan sebelumnya. Setelah setahun, Yesuan telah meraup cukup sumber daya kultivasi dan harta surgawi dari murid-muridnya. Konstitusi khusus kalian telah mencapai titik kritis. Aku akan membantu kalian memperkuatnya sekarang, kata Yesuan kepada murid-muridnya. Selama tahun ini, murid-muridnya semuanya memperoleh kesempatan mereka sendiri dan memperoleh harta surgawi yang dapat memperkuat konstitusi khusus mereka masing-masing. Yesuan juga secara acak menemukan alasan untuk memberikan harta surgawi yang ditemukan Li Qingyan dan Zhao Yuyan untuk konstitusi khusus mereka kepada Yue dan Sangguan Waner, melipat gandakannya. Adapun harta surgawi yang dapat memperkuat tubuh giok pedang Yue, Yesuan memiliki banyak. Selain itu, Sangguan Waner juga akan membangkitkan konstitusi khusus Dao Pedang. Bunga roh pedang surgawi. Yue mengeluarkan harta surgawi yang diperolehnya. Inti ilahi roh api, air kehidupan.
Lian juga melakukan hal yang sama. Inti iblis pemakan surgawi. Zhao Yuyan juga mengeluarkan harta surgawi yang dapat memperkuat tubuh pemakan iblisnya. Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan spiritualnya menyapu dan melilit harta surgawi ini. Hanya dalam beberapa detik, Ye Xuan telah menyempurnakannya. Buka mulut kalian, katanya pada Yue, King Yan, dan Yaner. Beberapa saat kemudian, cairan yang terbentuk dari energi spiritual harta surgawi ini memasuki mulut mereka. Pada saat yang sama, indera spiritual Ye Xuan yang kuat juga memasuki tubuh mereka dan mulai memecah energi spiritual menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Setelah beberapa waktu, ketiganya menyempurnakan kekuatan obat dari harta surgawi. Kemudian, serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperoleh kultivasi selama 36.500 hari, ia telah menerima hadiah kritis 20 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 730.000 hari. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperkuat konstitusi khususnya sebesar 10 kali lipat, tuan rumah telah menerima hadiah kritis sebesar 2 kali lipat. Selamat! Konstitusi khusus tuan rumah telah diperkuat sebesar 20 kali lipat. Ding! Berkat bantuan tuan rumah, muridnya telah memahami niat pedang tingkat keempat. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 3.988 kali lipat. Selamat! Pola mendalam pedang tuan rumah telah mencapai tingkat ke-9. Ini adalah hadiah sistem yang Ye Xuan terima dari Yue. Dalam sekejap, aura kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Ye Xuan, dan kekuatan fisiknya meningkat pesat lagi. Mata Ye Xuan berbinar. Kekuatan fisiknya telah melampaui alam Raja Surgawi. Pola pedang tingkat 9 yang mendalam. Aku telah mendapatkan banyak uang. Untungnya, indera spiritual Ye Xuan sangat kuat, sehingga ia mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperoleh kultivasi selama 262.800 hari, ia telah menerima hadiah kritis 28 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 73.584.000 hari. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperkuat konstitusi khususnya sebesar 6x, tuan rumah telah menerima hadiah kritis sebesar 2x. Selamat! Konstitusi khusus tuan rumah telah diperkuat sebesar 12x. Ding! Berkat bantuan tuan rumah, muridnya telah memahami niat api tingkat pertama. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis 99x acak. Selamat! Tuan rumah telah memahami niat api tingkat ketiga. Ding! Berkat bantuan tuan rumah, muridnya telah memahami niat kayu tingkat pertama. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 328. Selamat! Tuan rumah telah memahami niat kayu tingkat kelima. Hadiah-hadiah ini berasal dari Li Qingyan, dan kekuatan Ye Xuan langsung meroket lagi. Bahkan setelah hadiah peningkatan kultivasi diubah, itu masih merupakan kultivasi selama 2016 hari bagi Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperoleh kultivasi selama 1.204.500 hari, ia telah menerima hadiah kritis 33 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 39.748.500 hari. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperkuat konstitusi khususnya sebesar 7x, tuan rumah telah menerima hadiah kritis sebesar 3x. Selamat! Konstitusi khusus tuan rumah telah diperkuat sebesar 21x. Sayangnya, meskipun Zhao Yuyan telah berhasil memperkuat tubuh pemakan iblisnya, dia belum berhasil memahami niat melahap. Namun, Ye Xuan kini telah berhasil menembus alam Raja Suci. Tubuh giok pedang Yue telah mencapai tahap kesempurnaan, sementara tubuh roh ganda Li Qingyan telah mencapai tahap Master Minor. Karena tubuh pemakan iblis milik Zhao Yuyan terlalu kuat, putaran penguatan ini tidak memungkinkannya mencapai tahap penguasaan kecil. Meski begitu, kekuatan mereka telah meningkat, dan mereka kini perlu mengendalikan lagi kepekaan spiritual mereka untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas kekuatan mereka. Selanjutnya, aku akan meningkatkan nilai tulang bawaanmu, kata Ye Xuan. Setelah itu, masing-masing muridnya mengeluarkan harta surgawi yang mereka temukan, dan setelah menyempurnakannya, Ye Xuan dihadiahi serangkaian pemberitahuan sistem lainnya. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya meningkatkan nilai tulang bawaannya sebesar 30, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 8x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh 240 poin nilai tulang bawaan. Setelah penalti pembagian atribut karena nilai tulang bawaan Ye Xuan telah melampaui 800, 240 poin ini hanya bernilai 24 poin baginya, yang merupakan rasio 10:1. Namun, peningkatan tetaplah peningkatan. Bab 329 menjadi lebih kuat bagian 2. Ding!
Karena tuan rumah telah membantu muridnya meningkatkan nilai tulang bawaannya sebesar 32, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 3x acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh 96 poin nilai tulang bawaan. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya. Notifikasi sistem terus terngiang di benak Ye Xuan. Setelah semua itu, ia melanjutkan dengan memberi mereka harta surgawi yang akan memungkinkan mereka mengalami pencerahan. Ding! Terima kasih kepada tuan rumah, muridnya telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 27 hari. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis 7x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 189 hari. Ding! Terima kasih kepada tuan rumah, muridnya telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 30 hari. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 8x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 240 hari. Ding! Terima kasih kepada tuan rumah, muridnya telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 33 hari. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 19x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 627 hari. Ding! Terima kasih kepada tuan rumah, muridnya telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 46 hari. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 21x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 966 hari. Ye Xuan sekarang akan mampu tetap dalam keadaan pencerahan selama lebih dari 5 tahun. Ini akan memberinya cukup waktu untuk meningkatkan pemahamannya tentang maksud tertinggi dan mengukirnya sebagai pola yang mendalam. Menara ilahi penjara berisi niat penghancuran dan kekuatan, yang sangat ingin ia ukir sebagai pola yang mendalam. Baiklah. Aku sudah hampir selesai untuk saat ini. Kalian harus memperkuat fondasi kultivasi kalian, kata Ye Xuan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa Ye Xuan hendak memasuki kultivasi terpencil lagi. Oh, benar. Waner. Ini jantung petir surgawi tingkat 7, kau bisa mengambilnya dan memurnikannya. Tapi, jangan lakukan itu saat kau sedang dalam tahap pencerahan. Itu akan sia-sia. Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya, dan mengeluarkan harta surgawi. Nilai pemahamannya saat ini lebih dari cukup untuk memurnikan hati petir surgawi tanpa bantuan pencerahan. Terima kasih banyak, Guru. Mendengar ini, Sang Tuan Waner mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dengan ini, ia akan mampu memahami niat petir surgawi tingkat 7. Lebih jauh lagi, ia akan dapat menggunakannya untuk mengukir pola yang mendalam. Ye Xuan mengangguk, lalu memadatkan tubuh energi dengan kekuatan indera spiritualnya, lalu menghilang. Murid-muridnya tak berani lengah. Mereka segera melahap harta surgawi mereka untuk mengaktifkan pencerahan dan mulai memahami niat bela diri masing-masing. Sebelumnya, saat Ye Xuan membunuh beberapa ahli alam Raja Ras Laut di wilayah Laut Badai, hal itu menyebabkan keributan besar. Ketika Ras Laut mengirim para ahli untuk menyelidiki, mereka gagal menemukan jejak pelakunya. Kemungkinan pelakunya adalah Ye Xuan memang terpikir oleh mereka, tetapi mereka tidak memiliki bukti. Mungkin hanya para ahli terbaik mereka yang bisa melacak lokasi Ye Xuan. Namun, bagaimana mungkin mereka berani mengganggu para ahli seperti itu dalam masalah ini? Selain itu, setelah gagal menemukan informasi konkret mengenai dunia lain, Ye Xuan berhenti membunuh para ahli ras laut itu, kecuali mereka yang telah mendeteksi keberadaan murid-muridnya. Sekarang, saat Ye Xuan memasuki kultivasi terpencil, wilayah laut yang penuh badai juga menyambut periode damai yang langka. Namun, peperangan antara ras manusia dan ras laut belum berakhir. Setelah insiden dengan Ye Xuan, ras laut telah menyerah pada rencana mereka untuk menduduki sepenuhnya zona Tianze, dan mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke wilayah lain milik ras manusia. Tujuan mereka sederhana, mereka hanya perlu menduduki wilayah yang cukup luas. Saat perang antara dua ras terus berlanjut, banyak sekali pembudidaya yang meninggal setiap harinya. Meskipun Ye Xuan sedang menyendiri, melalui kekuatan karma, ia mampu samar-samar menyimpulkan apa yang terjadi di dunia luar. Tetap saja, menjadi lebih kuat adalah prioritas utamanya. Setelah setengah tahun, kekuatan niat Ye Xuan mencapai tingkat ke-6, setelah itu ia menghabiskan 3 hari mengukirnya menjadi pola yang mendalam. Setelah itu, Ye Xuan menghabiskan 1 tahun lagi untuk berhasil memajukan pemahamannya tentang niat penghancuran ke tingkat ke-6, dan dia juga mengukirnya menjadi pola yang mendalam. Hal ini meningkatkan kekuatannya secara drastis, dan ia menerima 2 baptisan lagi dari kekuatan hukum alam. Setelah mengukir 2 pola mendalam itu, pencerahan Ye Xuan masih berlangsung, jadi dia mengedarkan kekuatan karma untuk secara paksa menyimpulkan dan memahami maksud kehidupan. Bab 330 menjadi lebih kuat bagian 3. Karena ia tidak memiliki referensi apapun,
ia membutuhkan 2,5 tahun untuk memahami niat kehidupan tingkat ke-6, setelah itu ia mengukirnya menjadi pola yang mendalam. Hal ini meningkatkan tingkat kekuatan hidup dalam tubuh Ye Xuan. Bahkan seorang ahli alam Kaisar Agung akan merasa sulit membunuh Ye Xuan sekarang. Setelah mengukir pola kehidupan yang mendalam, mata Ye Xuan memancarkan cahaya kehidupan yang suci. Ia membuka telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba muncul benih layu di telapak tangannya. Namun, beberapa saat kemudian, benih yang layu itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah. Dalam sekejap, ia berakar dan bertunas, berubah menjadi pohon raksasa. Inikah kekuatan niat hidup? Aku bahkan bisa membangkitkan orang mati. Mata Ye Xuan berbinar. Dalam jangka waktu tertentu setelah kematian seseorang, ia akan dapat membangkitkannya kembali. Tentu saja, ada syarat dan ketentuan lain terkait hal ini. Ye Xuan masih memiliki 1,5 tahun lagi untuk pencerahannya. Karena itu, ia duduk bersila di depan pohon raksasa dan mengeluarkan jantung petir surgawi tingkat 9, lalu mulai memurnikannya. Setahun berlalu dengan sangat cepat, dan ia berhasil menyempurnakannya. Niat petir surgawinya telah mencapai tingkat yang sempurna. Aku penasaran, berapa besar peluangku untuk mengalahkan ahli alam Kaisar Agung. Ye Xuan jelas bisa merasakan kalau dia bisa dengan mudah menghancurkan ahli alam Saint King tahap akhir, jadi secara logika, dia setidaknya punya peluang melawan ahli alam Kaisar Agung. Mungkin jika dia mengukir pola yang lebih hebat dan mendalam, dia akan mampu membunuh satu. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi untuk pencerahannya, maka ia manfaatkan untuk mempelajari penggabungan antara niat agungnya, dan berhasil menggabungkan niat kehancuran, spasial, kekuatan, dan petir surgawi. Penggabungan ini menghasilkan tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, ia memiliki pola pedang mendalam tingkat ke-9, yang memberinya keyakinan akan peluangnya dalam pertarungan melawan seorang ahli alam Kaisar Agung. Dia akhirnya dapat dianggap sebagai salah satu orang paling berkuasa di benua Tianyuan. Selama aku dapat memahami 5 niat yang lebih tinggi dan mengukirnya sebagai pola yang mendalam, bahkan mengalahkan ahli Kaisar Agung pun tidak akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, hati Ye Xuan dipenuhi dengan aspirasi luhur. Kekuatan karma mengatakan kepadanya bahwa kesempatan yang akan memungkinkannya untuk berhasil mengukir sisa pola mendalam tertingginya terkait dengan dunia lain. Ye Xuan berspekulasi bahwa dunia lain itu kemungkinan besar adalah alam atas yang legendaris. Selain itu, Ye Xuan punya firasat samar bahwa begitu dia berhasil mengukir semua pola mendalam tertingginya, kekuatannya kemungkinan besar akan menembus batas benua Tianyuan. Ada rumor yang mengatakan bahwa jika seorang kultivator melampaui alam Kaisar Agung, mereka akan mampu naik ke dunia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ia mencari dunia lain, Ye Xuan harus mempersiapkan segalanya dengan matang, terutama bagi para muridnya. Sudah saatnya membantu Sangguan Waner membangkitkan fisik pedang Xuan Huang abadi miliknya. Setelah pencerahannya berakhir, Ye Xuan tidak langsung meninggalkan kultivasinya yang menyendiri. Sebaliknya, ia berlatih selama 2 bulan lagi untuk memperkuat fondasi kultivasinya. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan mengakhiri kultivasinya yang terpencil dan pergi untuk memeriksa murid-muridnya. Setelah 5 tahun ini, murid-muridnya memang telah membuat kemajuan besar. Dengan menggunakan sistem tersebut, atributnya dan atribut mereka ditampilkan sebagai berikut. Kamu Xuan. Nilai pemahaman, 849. Nilai tulang bawaan, 850. Kultivasi, alam kondensasi 5 pola. Yue. Nilai pemahaman, 529. Nilai tulang bawaan, 538. Kultivasi, alam kesatuan tingkat ke-8. Li Qingyan. Pemahaman, 532. Kultivasi, alam kesatuan tingkat ke-6. Zhao Yuyan. Nilai pemahaman, 687. Nilai tulang bawaan, 692. Kultivasi, alam pembentukan inti puncak. Sangguan Waner. Nilai pemahaman, 809. Nilai tulang bawaan, 815. Kultivasi, alam kondensasi 5 pola. 5 pola mendalam yang diukir Ye Xuan adalah kehidupan, spasial, kekuatan, kehancuran, dan petir surgawi. Sangguan Waner telah mengukir pola mendalam dari petir surgawi, es, logam, air, dan pedang. Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, ada perbedaan besar antara kekuatan tempur mereka sebenarnya. Tak ada cara lain. Ye Xuan punya sistem curang. Meskipun Sangguan Waner adalah reinkarnasi dari seorang permaisuri agung kuno, dia masih harus mematuhi hukum benua Tianyuan. Dalam 5 tahun ini, aku yakin kau telah memahami niat karma dan niat spasial. Tunjukkan padaku seberapa jauh kau telah berkembang dengan keduanya, kata Ye Xuan. Guru, saya belum memahami niat karma, dan niat spasial saya masih dalam bentuk embrio.
Sangguan Waner merasa malu karena telah gagal memenuhi harapan gurunya. Ye Xuan telah memperingatkannya sebelumnya bahwa dia seharusnya tidak memurnikan hati petir surgawi selama tahap pencerahannya. Akan tetapi, dia gagal menahan godaan untuk melakukannya. Karena itu, setelah ia memahami niat petir surgawi tingkat ke-7, pencerahannya berakhir. Ia kemudian memahami bentuk embrio niat spasial secara normal. Bab 331 Menara Menjulang. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum dan tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, dia bisa membantunya memahami dua tujuan utama tersebut. Selain itu, sekarang setelah dia selesai memahami maksud tertinggi yang terkandung dalam menara ilahi penjara, inilah saatnya untuk perubahan. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Juga, aku akan memberikan menara ilahi penjaraku kepadamu. Menara itu berisi niat kehancuran dan kekuatan tingkat 6. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya, dan mereka berlima tiba-tiba muncul dalam kegelapan turbulensi spasial. Pada saat yang sama, menara ilahi yang gelap muncul di telapak tangan Ye Xuan, dan niat spasialnya menyelimuti tubuh mereka, melindungi mereka dari kekuatan kekosongan yang dahsyat yang beredar dalam turbulensi spasial. Terima kasih banyak, Guru. Mendengar ini, tubuh Sangguan Waner. Aku akan membantumu memperbaikinya juga. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya, dan menara ilahi penjara berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki dahi Sangguan Waner. Kemudian, dengan bantuan Ye Xuan, Sangguan Waner segera meninggalkan jejak jiwanya di menara ilahi penjara. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya menara ilahi penjara artefak suci tingkat menengah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 3x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan menara ilahi bercahaya artefak suci tingkat menengah. Sebuah menara dewa yang mempesona tiba-tiba muncul di ruang penyimpanan Ye Xuan. Sebenarnya niatnya ringan. Ye Xuan terkejut melihat ini. Niat ringan, seperti halnya niat penciptaan dan melahap, merupakan niat bela diri yang berada pada urutan kedua setelah niat tertinggi. Jika niat cahaya seseorang mencapai tingkat tertentu, ia bisa berubah menjadi cahaya dan memurnikan segalanya. Ia juga bisa bergerak secepat cahaya. Niat cahaya seharusnya cocok untuk King Yan, gumam Ye Xuan dalam hati. Konsep api dapat membakar semua benda, tetapi ia juga memiliki beberapa aspek pemurnian, yang membuatnya mirip dengan niat cahaya. Setelah itu, Ye Xuan menganugerahkan menara ilahi Radiant kepada Li Qingyan. Li Qingyan menerimanya dengan linglung. Ia masih belum sepenuhnya memahami menara ilahi penekan iblis yang diberikan Ye Xuan sebelumnya, dan bahkan belum bisa melepaskan 1% pun kekuatannya. Terima kasih banyak, Guru. Tidak peduli apapun, dia tetap sangat gembira menerima hadiah dari gurunya. Meskipun kamu belum bisa menguasai artefak ini sepenuhnya sekarang, kamu pasti akan menguasainya di masa depan. Meskipun artefak ini kuat, mereka tidak terlalu berguna bagiku. Murid-muridnya tidak meragukan perkataannya. Di mata mereka, Ye Xuan adalah gudang harta karun bergerak dengan persediaan harta karun yang tak ada habisnya. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya menara ilahi Radiant, artefak suci tingkat menengah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 11x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan menara ilahi penciptaan, artefak suci tingkat tinggi. Menara lain muncul di ruang penyimpanan Ye Xuan. Menara ini memiliki total 99 lantai. Tujuan penciptaan. Lumayan. Mata Ye Xuan berbinar. Yue, aku akan memberikan menara ilahi penciptaan ini kepadamu. Niat penciptaan sangat langka, jadi berusahalah sebaik mungkin untuk memahaminya. Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya, dan menara ilahi penciptaan jatuh ke tangan Yue. Terima kasih banyak, Guru. Bagi Yue, menerima hadiah dari gurunya lebih berharga daripada hadiah itu sendiri. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya menara ilahi penciptaan artefak suci bermutu tinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 4x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan menara ilahi Void, artefak suci bermutu tinggi. Selanjutnya, sebuah menara hitam raksasa yang memancarkan daya hisap yang mengerikan muncul di ruang penyimpanan Ye Xuan, bahkan mencoba melahap indera spiritualnya. Melihat ini, mata Ye Xuan menyipit. Niat hampa juga dikenal sebagai versi evolusi dari niat gravitasi, dan memiliki kekuatan untuk melahap segalanya. Niat ini mengandung beberapa karakteristik niat melahap dan niat kegelapan. Yaner, karena sekarang kamu sudah menjadi kultivator puncak alam formasi inti, kamu bisa mencoba memahami niat melahap. Aku telah memilih artefak ini khusus untukmu. Namanya Menara Ilahi Void, dan berisi niat Void, yang akan sangat membantumu dalam memahami niat melahap, kata Ye Xuan sambil tersenyum, menatap Zhao Yuyan yang penuh harap. Detik berikutnya, menara hitam ini yang memancarkan energi gelap tiba-tiba muncul. Guru, apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa melihat apa-apa?
Zhao Yuyan yang tadinya penuh harap, kini menjadi bingung. Dia hanya melirik sekilas ke arah Void Divine Tower, namun dia tidak dapat melihat apapun kecuali kegelapan. Itulah manifestasi dari niat yang hampa. Setelah kamu menyempurnakannya, ingat apa yang baru saja kukatakan, Ye Xuan menjelaskan. Terima kasih banyak, Guru. Mendengar ini, Zhao Yuyan sangat gembira. Aku juga akan membantumu memperbaikinya, kata Ye Xuan. Bab 332 Guru Formasi Kelas 8. Terima kasih, Guru, jawab Zhao Yuyan dengan gembira. Bus. Beberapa saat kemudian, indera spiritual Ye Xuan muncul dan membantu Zhao Yuyan memurnikan menara ilahi Void. Ketika Zhao Yuyan memperoleh kendali penuh atas menara Void Divine, penglihatannya kembali normal. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan menara ilahi Void artefak suci bermutu tinggi kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 3x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan menara ilahi takdir, artefak suci bermutu tinggi. Akhirnya, panen yang layak. Ye Xuan merasakannya sejenak, dan matanya berbinar. Menara ilahi takdir berisi niat takdir dan spasial tingkat keempat. Meskipun niat spasial tidak berguna bagi Ye Xuan, lain ceritanya dengan niat takdir. Alasan mengapa ras laut menyerang wilayah ras manusia adalah untuk mencuri nasib mereka. Keberadaan takdir adalah ilusi, tetapi jika seseorang dapat memahami maksud takdir, seseorang dapat mengubah nasib orang lain. Di bawah pengaruh kekuatan takdir, seorang kultivator yang awalnya tidak beruntung, kemungkinan besar dapat berubah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dengan berkah keberuntungan besar. Selain itu, jika pemahaman seseorang terhadap maksud takdir mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat dengan paksa mencuri takdir orang lain. Luar biasa. Ye Xuan menampakkan ekspresi puas, lalu menyempurnakan menara ilahi takdir. Meskipun dia belum memiliki niat takdir, dia masih bisa mencuri takdir orang lain dengan bantuan menara ilahi takdir. Akan tetapi, dia akan menundanya sampai hari lain. Hal terpenting sekarang adalah membangkitkan fisik pedang Xuan Huang abadi milik Sangguan Waner. Maka, ia mulai mengajarkan penguasaan formasi kepada murid-muridnya. Ia harus meningkatkan tingkat penguasaan formasinya untuk menyembunyikan fenomena surgawi yang akan meletus ketika kedua konstitusi khusus mereka terbangun. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu. Setelah beberapa putaran pengajaran bulanan dengan para pengikutnya, Ye Xuan kini menjadi guru formasi tingkat 6. Namun dia tidak puas dengan hal ini. Bahkan formasi tingkat 6 tingkat atas pun hanya dapat menyembunyikan fenomena tersebut dari para kultivator alam kesengsaraan petir. Setahun kemudian, Ye Xuan akhirnya menjadi master formasi kelas 8 setelah 12 putaran pengajaran. Meskipun hanya pada tingkat dasar, eksistensinya sudah sebanding dengan para ahli alam Kaisar Agung di benua Tianyuan. Biasanya, hanya mereka yang telah menerobos ke alam Kaisar Agung yang akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan master formasi tingkat 8, alkemis, dan pemurni artefak. Akhirnya aku berhasil menerobos. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Tahun lalu, meskipun dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk meningkatkan penguasaan formasi, dia juga membuat kemajuan besar dalam hal alkimia dan pemurnian artefak, yang keduanya telah mencapai tingkat keterampilan kelas 7. Selain itu, ia juga melanjutkan pemberian kekuatan spiritual secara rutin serta hadiah berupa harta surgawi dan sumber daya kultivasi. Murid-muridnya juga menjadi cukup terampil dalam 3 bidang studi. Muridku yang berharga, sudah saatnya kau mengikutiku untuk melakukan sesuatu yang besar. Ye Xuan memandang Sangguan Waner sambil tersenyum. Baiklah, Guru. Dia mengangguk. Namun, sebelum itu, kamu harus memasuki kultivasi terpencil dan menyesuaikan tubuhmu ke kondisi puncaknya. Saat kau siap, aku akan membantumu membangkitkan fisik pedangmu, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Oke. Terima kasih, Guru. Mendengar ini, mata Sangguan Waner berbinar. Ada juga konstitusi khusus yang terpendam di dalam tubuhku. Ketika saatnya tiba, aku akan membangkitkannya bersamamu. Sebaiknya kau sesuaikan kondisi tubuhmu dulu. Kalau sudah waktunya, aku akan mencarimu, lanjut Ye Xuan. Guru juga memiliki konstitusi khusus yang tidak aktif. Mendengar ini, pandangan kesadaran melintas di mata Sangguan Waner. Benar sekali, bagaimana mungkin seseorang sekuat Guru tidak memiliki konstitusi khusus yang kuat? Namun, kekuatan gurunya telah mencapai tingkat yang mengerikan, namun dia belum membangkitkan konstitusi khusus. Bukankah itu berarti bahwa konstitusi khusus yang terpendam dalam tubuhnya sangat menakutkan? Ketika memikirkan hal ini, Sangguan Waner dipenuhi rasa ingin tahu, dan dia menantikan hari ketika dia akan melihat seperti apa konstitusi khusus yang dimiliki gurunya. Guru, aku akan pergi mengasingkan diri sekarang, jawab Sangguan Waner, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Ye Xuan mengangguk,
lalu melangkah ke dalam turbulensi spasial. Dia ingin membentuk formasi penyembunyian secara pribadi. Pada levelnya saat ini, formasi ofensif yang ia buat dapat mengancam nyawa seorang ahli alam Kaisar Agung. Terlebih lagi, jika Yesuan menggabungkan formasinya dengan niat spasialnya, ia dapat menciptakan ruang yang independen dari benua Tianyuan. Hambatan spasial yang dimiliki ruang tersebut akan jauh lebih kuat daripada turbulensi spasial, yang dapat dirobek oleh para kultivator alam kesatuan tingkat keempat. Namun, apa yang Yesuan ingin dirikan adalah formasi penyembunyian, yang secara paksa dapat menekan fenomena surgawi yang akan terjadi begitu konstitusi khusus mereka terbangun. Bab 333 menyempurnakan niat pedang. Di kedalaman turbulensi spasial, riak-riak misterius tiba-tiba muncul, memperlihatkan sosok seorang pemuda. Pria muda ini jelas-jelas Yesuan. Dia melayang di tempat dan terus membuat segel tangan. Niat spasial dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba menyapu dan menyelimuti area di mana dia berada. Segera, ruang independen muncul di tengah turbulensi spasial di sekitarnya. Setelah sebulan, Yesuan akhirnya menciptakan ruang independen di tengah turbulensi spasial. Dibandingkan dengan benua Tianyuan, ruang independen itu memang agak kecil, tetapi sebenarnya seukuran bumi. Selain itu, berkat perpaduan kekuatan dan niat spasial, ruang independen itu memiliki penghalang spasial yang sangat kokoh. Saat ruang independen ini terbentuk, daya hisap yang kuat menyembur keluar dari dalam dan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan panik. Pada saat yang sama, Yesuan juga menggunakan indera spiritualnya untuk memurnikan energi spiritual dan menyuntikkannya ke dalam ruang independen tersebut. Setelah itu, Yesuan membangun lebih banyak formasi dan terus memperkuat penghalang spasialnya. Ruang independen ini hanya untuk menyembunyikan fenomena surgawi, jadi ia tidak perlu mengembangkan aspek lain darinya. Satu lapis demi satu lapis, ia terus menumpuk formasi-formasi itu. Namun, seiring bertambahnya jumlah formasi, kesulitan membuat lapis baru pun meningkat. Setelah setengah tahun, Yesuan akhirnya selesai. Sudah waktunya, gumam Yesuan. Ruang independen itu telah diperkuat oleh kekuatan berbagai formasi. Bahkan seorang Kaisar Agung pun mungkin tak mampu menembus pertahanannya. Lebih jauh lagi, kemampuannya dalam hal menyembunyikan aura sangatlah kuat. Di ruang independen yang baru tercipta ini, selain kekuatan dari berbagai formasi di sekitarnya, yang ada hanyalah kekacauan. Namun, karena telah tercipta, seiring waktu, ia akan berevolusi menjadi alam dengan hukumnya sendiri dan menjadi alam mistik. Beberapa saat kemudian, Yesuan menjentikkan lengan bajunya, dan menara ilahi takdir muncul di tengah ruang independen. Kemudian, tubuhnya berkelebat dan ia muncul kembali di tempat Sangguan Waner sedang berkultivasi dalam pengasingan. Sudah waktunya, Yesuan menatap Sangguan Waner dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Sangguan Waner sangat gembira. Akhirnya, ia akan membangkitkan konstitusi istimewanya. Meskipun begitu, ia juga sangat penasaran dengan konstitusi istimewa apa yang akan dibangkitkan Yesuan. Yue, King Yan, Yaner, berkultivasilah dengan baik. Aku akan membantu Waner membangkitkan fisik pedangnya terlebih dahulu. Jangan panik jika Anda merasakan fenomena aneh. Sebelum Yesuan pergi, dia memberikan beberapa instruksi kepada Yue dan yang lainnya. Ya, Guru. Aku memberimu bunga roh bintang mimpi tadi. Saatnya menggunakannya, kata Yesuan. Sangguan Waner mengangguk. Ia perlahan membuka tangannya, memperlihatkan sekuntum bunga berbintang yang memancarkan cahaya bak mimpi. Kemudian, bunga itu berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan berhamburan ke angkasa. Yesuan mengulurkan tangannya, dan indera spiritualnya membantunya untuk segera memperbaikinya. Ding! Terima kasih kepada tuan rumah, muridnya telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 46 hari. Tuan rumah telah menerima hadiah kritis 10x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan selama 460 hari. Waner, selanjutnya, aku akan membantumu menyempurnakan niat pedangmu. Manfaatkan kesempatan pencerahan ini dengan baik, kata Yesuan. Baiklah, Guru. Sangguan Waner mengangguk. Beberapa saat kemudian, Yesuan mengulurkan tangan dan mengepalkan tinjunya. Pedang suci muncul di tangannya, dan kekuatan niat pedangnya yang sempurna berdesir. Saat ini, niat pedang Sangguan Waner telah mencapai tingkat ke-7. Oleh karena itu, Yesuan memilih untuk mulai menunjukkan niat pedangnya dari tingkat ke-7. Ia sangat berhati-hati untuk memastikan kekurangannya teratasi. Tatapan Sangguan Waner terpaku pada Yesuan saat berbagai wawasan memenuhi pikirannya. Seiring berjalannya waktu, ki pedang yang dipancarkan Sangguan Waner menjadi semakin menakutkan. Bab 334 Hukum Alam yang tidak lengkap di benua Tianyuan. Saat Yesuan memamerkan niat pedangnya kepada Sangguan Waner,
pertempuran antara ras manusia dan ras laut mengambil giliran besar. Di bawah instruksi Paus Iblis, Naga Banjir, dan para ahli ras laut lainnya, ras laut menyerah untuk menyerang wilayah terakhir zona Tianze, dan mulai menyerang wilayah lain milik ras manusia, mencoba untuk merebut nasib mereka. Lagi pula, wilayah terakhir di zona Tianze dilindungi oleh formasi yang dibentuk oleh para ahli alam Raja Suci. Orang yang memerintahkan ras laut untuk menyerang ras manusia adalah seorang ahli tertentu dari ras naga, yang berusaha mendapatkan energi takdir yang cukup untuk menghancurkan belenggu kerajaan Kaisar Agung dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Pakar ras naga ini adalah naga hitam kuno, dan dia sangat kuat. Dia masih agak ragu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Lagi pula, jika perang antar ahli kerajaan Kaisar Agung pecah, kedua belah pihak tidak akan diuntungkan. Dengan demikian, dia telah memberitahu keempat perwakilan ras laut untuk menyerahkan wilayah terakhir itu. Hari ini, situasi perang antara kedua ras akan berubah drastis. Di kedalaman lautan tak berujung, terdapat banyak ruang independen. Di salah satu ruang tersebut, yang memiliki penghalang spasial yang tak lebih lemah dari yang dibangun Ye Xuan, sepasang mata besar tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, aura yang menggetarkan dunia menyebar. 1 tahun. Aku beri kau waktu 1 tahun untuk menduduki 90 wilayah di zona Huangyu. Ketika saatnya tiba, aku akan secara pribadi meninggalkan pengasingan dan mengakhiri konflik. Saat suara berat itu terdengar, ruang yang segelap tinta tiba-tiba beriak. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa itu adalah kilatan yang dipancarkan oleh sisik naga raksasa. Tubuh naga hitam itu luar biasa besar. Pupil matanya sebesar gunung, dan tubuhnya selebar dan sepanjang beberapa pegunungan yang luas. Di pinggiran ruang itu, ada 4 sosok. Mereka adalah Paus Iblis Ras Laut, Yaksa, Naga Banjir, dan perwakilan manusia duyung. Tentu saja, yang ada di depan mereka adalah naga hitam kuno milik Ras Naga. Seorang ahli Kaisar Agung yang legendaris. Kami akan mematuhi perintah Raja Naga, kata mereka berempat dengan hormat. Dengan dukungan naga hitam kuno, apa yang perlu ditakutkan? Saat para perwakilan ras laut pergi, naga hitam kuno yang besar itu tiba-tiba berubah wujud menjadi manusia, menampakkan sosok seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Pria berwajah tegas itu menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah pecahan tiba-tiba muncul di angkasa. Pecahan ini dipenuhi dengan gumpalan kekuatan misterius. Jika ras laut dapat menduduki 90 wilayah, dan memelihara fragmen ini dengan energi takdir ras manusia, fragmen ini pasti akan lengkap. Mata lelaki dingin itu berkilauan dengan cahaya ilahi, dan aura di sekelilingnya membuat ruangan bergetar. Semua orang tahu bahwa para ahli alam Kaisar Agung berada di puncak benua Tianyuan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada perbedaan tingkatan di antara mereka. Mereka adalah Kaisar Agung tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Naga hitam kuno adalah Kaisar Agung tingkat kedua, dan pecahan di depannya adalah harta dan kesempatan terbesarnya. Ratusan ribu tahun yang lalu, naga hitam kuno memperoleh pecahan ini secara kebetulan dan menghabiskan 100.000 tahun untuk menyempurnakannya. Pada saat yang sama, naga hitam kuno juga memperoleh rahasia benua Tianyuan. Pecahan itu adalah pecahan Cakram Dewa. Mengenai kualitas Cakram Dewa, dia tidak tahu. Namun, melalui warisan yang terkandung dalam pecahan tersebut, ia menemukan bahwa jika pecahan tersebut menyerap cukup banyak energi takdir, ia dapat membuka lorong antar dunia yang akan mengarah ke dunia atas yang diimpikan oleh banyak ahli. Inilah rahasia naga hitam kuno. Justru karena itulah ia memerintahkan ras laut untuk menyerang ras manusia. Tentu saja, energi takdir umat manusia saja tidak cukup untuk ini, jadi naga hitam kuno juga diam-diam menjarah energi takdir ras laut. 1 tahun. Selama ras laut bisa menduduki 90 wilayah zona Huangyu dalam setahun, aku akan bisa menggunakan pecahan-pecahan itu untuk membuka jalan dan naik ke dunia atas. Ketika saatnya tiba, aku pasti bisa melampaui alam Kaisar Agung. Saat memikirkan hal ini, mata hitam pekat naga hitam kuno itu bersinar dengan cahaya aneh. Sejak zaman dahulu, tidak ada ahli lain yang mampu naik ke dunia atas. Konon katanya di zaman dahulu kala ada banyak sekali orang jenius, bahkan banyak juga Kaisar Agung tingkat 3. Namun, seorang ahli Kaisar Agung yang tak tertandingi di masa lalu telah dengan paksa mengekstrak kekuatan hukum alam benua Tianyuan dan menyempurnakannya, lalu menembus batas-batas dao surgawi dan naik ke surga. Namun, sejak saat itu, hukum alam benua Tianyuan tidak lengkap, dan tidak ada seorang pun yang dapat melampaui alam Kaisar Agung. Lebih jauh lagi, para kultivator alam Kaisar Agung menjadi semakin langka. Naga hitam kuno adalah keturunan ras naga sejati dari dunia atas, jadi garis keturunan dan tingkat bakatnya secara alami adalah yang terbaik di benua Tianyuan. Meski begitu, dia tidak yakin bisa melampaui alam Kaisar Agung saat berada di benua Tianyuan di mana kekuatan hukum alam belum lengkap. Jika dia tidak dapat menerobos,
maka naga hitam kuno itu pun akan mati, hilang dalam sungai waktu, sama seperti kaisar-kaisar besar lainnya. Hal ini karena, di bawah batasan hukum alam, para kultivator alam kaisar agung hanya dapat hidup selama 5 juta tahun. Konon, di zaman kuno, para ahli kerajaan kaisar agung dapat hidup selama langit masih ada. Namun, semua itu berubah sejak kaisar agung yang tak tertandingi itu bertindak. Sekarang, jika dia ingin terbebas dari batasan umur yang terbatas, dia harus meninggalkan benua Tianyuan dan menuju ke dunia atas. Bab 335 Telapak Dewa Emas. Pria berwajah dingin itu mengamati sekilas kekuatan misterius yang terkandung dalam pecahan itu sebelum menyimpannya ke dalam lautan kesadarannya. Kemudian, pecahan itu berubah kembali ke wujud naganya dan perlahan-lahan mengitari kedalaman lautan tak berujung. Setahun. Dia hanya harus menunggu setahun lagi. Naga hitam kuno telah hidup selama hampir 2 juta tahun, dan 1 tahun hanyalah sekejap mata. Setelah menerima perintah naga hitam kuno, ras laut melancarkan serangan besar-besaran ke zona Huangyu, sekaligus melanjutkan upaya perang mereka di zona Tianze sebagai pengalih perhatian. Zona Tianwu, yang bersebelahan dengan zona Huangyu, juga tak luput dari dampaknya. Dalam perang ini, mereka yang berada di bawah wilayah formasi inti bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Para pembudidaya alam formasi inti yang jarang terlihat di kekaisaran kecil dan menengah, dapat dengan mudah ditemukan dalam jumlah besar dalam perang ini. Hanya para ahli alam kesatuan yang memiliki peluang untuk memengaruhi jalannya pertempuran dengan cara yang berarti. Seiring memanasnya perang antara kedua ras, daratan dipenuhi energi yang sangat dahsyat. Retakan spasial muncul di mana-mana, dan kekuatan hampa meletus dari retakan tersebut. Gunung-gunung runtuh, dan darah mengalir bagai sungai. Dunia dipenuhi aroma darah yang pekat. Dalam perang ini, para ahli di ranah formasi inti dan ranah kesatuan bertempur di dunia luar, sementara para ahli di ranah kondensasi pola bertempur di dalam turbulensi spasial. Namun, di kedalaman turbulensi spasial, di sanalah para ahli di ranah raja bertempur. Kebetulan, sebagian besar anggota ras laut menghindari kedalaman ini, takut Yesuan akan tiba-tiba muncul entah dari mana dan membunuh mereka. Dalam arti tertentu, ia berkontribusi pada perang dengan caranya sendiri. Bus. Di tengah kegelapan turbulensi spasial, sebuah tangan besar tiba-tiba menamparkan hiu putih seukuran gunung kecil, mengubahnya menjadi debu dalam sekejap. Alam kondensasi dua pola yang mati adalah seorang ahli ras laut. Meskipun kuat, ia masih belum sebanding dengan Jun Lingtian. Kekuatan Jun Lingtian tidak terlalu menonjol di zona Huangyu. Namun, terlepas dari Yesuan dan Sangguan Waner, ia adalah ahli kondensasi pola terkuat di sini, ahli kondensasi pola tingkat ke-6. Dia juga selangkah lagi dari mengukir pola ketujuhnya yang mendalam. Tak jauh dari sana, kegelapan pekat diterangi oleh Ki Pedang, yang melukai seorang ahli ras laut. Ini adalah Zhao Yuzhen, master dari Myriad Swords Hall. Namun, dibandingkan dengan Jun Lingtian, Zhao Yuzhen sedikit lebih lemah, ia hanya mengukir 3 pola mendalam. Dengan kedua ahli tersebut bergandengan tangan, mereka menjadi hambatan besar bagi kemajuan para ahli alam kondensasi pola ras laut. Tentu saja, meskipun mereka kuat, mereka bukanlah ahli kondensasi pola terkuat. Di banyak zona lain, tidak jarang melihat ahli kondensasi pola 7 atau 8. Namun, Jun Lingtian berasal dari tanah suci gerbang ilahi, jadi dia secara alami memiliki banyak kartu truf yang kuat. Secara keseluruhan, kecuali ahli kerajaan menyerang, dia akan tetap relatif aman. Tentu saja, kartu truf yang dimilikinya adalah untuk melindungi diri dari tubuh utama Qian Daoliu. Selama bertahun-tahun, ia belum pernah melihat jejak tubuh utama Qian Daoliu. Jun Ling bahkan sempat curiga bahwa orang ini telah dibunuh oleh seseorang, atau terjebak di suatu tempat. Akhirnya, fokusnya beralih ke perang antara kedua ras. Saat pertama kali mengetahui bahwa Yesuan telah mengalahkan para ahli alam raja ras laut di zona Huangyu, hatinya dipenuhi keterkejutan. Bahkan sekarang, ia masih sulit mempercayainya. Mengaum. Pada saat ini, geraman rendah tiba-tiba terdengar dari turbulensi spasial, yang kemudian berubah menjadi gelombang suara yang menyapu ke arah Jun Lingtian. Ham! Kau mencari kematian. Segel surgawi. Ham! Jun Lingtian mendengus dingin. Telapak tangannya dipenuhi kekuatan mengerikan, yang segera berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menamparkan gelombang suara. Kedua energi dahsyat itu bertabrakan dengan hebat, dan fluktuasi energi yang terbentuk seketika mengguncang ruang di sekitarnya. Pada saat ini, aurora yang menyilaukan tiba-tiba berkelap-kelip dan menembus ruang dalam sekejap, langsung menuju Jun Lingtian. Aurora itu ingin menghancurkan lautan kesadaran Jun Lingtian. Melihat ini, bibir Jun Lingtian melengkung membentuk senyum dingin. Ia tidak menghindar atau menghindar. Itu adalah ekor ular piton jurang yang mengandung maksud penetrasi. Telapak Dewa Emas. Mati, geram Jun Lingtian,
dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ruang di sekitarnya bergetar, dan sebuah telapak tangan emas raksasa tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam ular piton jurang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar memahami niat pemusnahan, dan bahkan menggabungkannya. Ular piton jurang itu terlempar ribuan meter jauhnya oleh telapak tangan emas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Jun Lingtian benar-benar melampaui imajinasinya. Pria ini benar-benar menggabungkan niat pemusnahan, niat telapak tangan, dan niat gelombang. Bila dipadukan dengan jurus bela diri tingkat bumi telapak tangan Dewa Emas, kekuatannya sungguh mengerikan. Bab 336 Kamusuhan, tak terkalahkan. Tubuh ular piton jurang itu panjangnya hampir 3000 meter, dan matanya yang seperti gunung penuh dengan rasa takut. Niat pemusnahan dan penghancuran memiliki beberapa kesamaan, dalam artian keduanya dapat menghancurkan jiwa seorang kultivator. Ular piton jurang raksasa itu segera melepaskan aura dahsyatnya dan hendak melarikan diri. Kau pikir kau bisa kabur? Melihat ini, bibir Jun Lingtian melengkung membentuk senyuman dingin. Beberapa saat kemudian, Jun Lingtian melayang ke udara, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menelan ular piton jurang, yang menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dia membunuhnya dalam hitungan detik. Jangan bilang ini bukan batasmu, gumam Zhao Yuzhen. Dia belum pernah melihat Jun Lingtian memperlihatkan teknik bela diri sekuat itu. Aku bukan monster seperti Ye Xuan. Aku tidak punya banyak rahasia. Jun Lingtian terkekeh. Kau benar. Orang itu terlalu aneh. Zhao Yuzhen setuju dengan Jun Lingtian. Orang itu tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tidak peduli apapun yang orang perkirakan tentang kekuatannya, dia akan selalu melampaui ekspektasi tersebut, dan bahkan jauh melampauinya. Tetap saja, berspekulasi adalah hobi favorit semua orang. Menurutmu, apa kekuatan orang itu saat ini? Jun Lingtian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, jadi dia bertanya pada Zhao Yuzhen. Mungkin alam Raja Suci. Atau mungkin alam Kaisar Agung. Zhao Yuzhen menjawab setelah berpikir sejenak. Baik itu kerajaan Raja Suci maupun kerajaan Kaisar Agung yang legendaris, keduanya berjarak bermil-mil jauhnya darinya. Zhao Yu tahu betul bahwa dengan tingkat bakatnya, dia hanya akan mampu mencapai alam Raja Manusia dalam hidupnya. Menurutnya, kekuatan Ye Xuan yang telah mencapai alam Raja Suci sudah sangat mengejutkan. Alam Raja Suci adalah puncak alam Raja, dan hanya para ahli alam Kaisar Agung yang legendaris yang lebih kuat. Kau terlalu konservatif. Kurasa Ye Xuan sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di benua Tianyuan. Mata Jun Lingtian berkedip dengan cahaya aneh. Tak terkalahkan. Zhao Yuzhen tercengang. Mungkinkah kekuatan Ye Xuan telah melampaui alam Kaisar Agung? Mustahil. Itu keterlaluan. Jika Ye Xuan benar-benar tak terkalahkan, bukankah dia bisa menghancurkan seluruh ras laut sendirian? Jika memang begitu, mengapa dia menghilang setelah membunuh beberapa ahli alam Raja ras laut? Meskipun bakat orang itu memang mengerikan, dan kekuatannya tidak bisa dinilai dengan akal sehat, tidak mungkin dia mencapai level yang keterlaluan, kan? Zhao Yuzhen membantah. Kamu masih serius banget. Aku kan sudah bilang semua ini cuma spekulasi. Dan kau sendiri yang bilang. Orang ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Mungkin tebakanku benar, kata Jun Lingtian sambil tersenyum. Pokoknya, ayo pergi. Ras laut menyerang dengan sangat ganas, aku khawatir kita akan kehilangan zona Tianwu. Kemudian, mereka berdua menuju medan perang lain dengan ras laut. Pasukan ras laut sangat besar, dan banyak di antaranya telah mencapai alam kondensasi pola. Bahkan jika para kultivator kuat dari zona lain datang membantu, akan sulit membalikkan keadaan di zona Tianwu. Melihat perkembangan di zona Huangyu, tampaknya perlombaan laut akan segera mencapai wilayah Nanzhou. Jika wilayah Nanzhou dalam bahaya, apakah orang itu akan muncul? Zhao Yuzhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia memikirkan situasi perang yang serius antara kedua ras. Saya tidak yakin. Jun Lingtian menggelengkan kepalanya. Jika Sekte Qingyun masih berada di wilayah Nanzhou, jawabannya pasti sudah jelas. Namun, Ye Xuan telah membawa Sekte Qingyun bersamanya, jadi tidak ada yang tahu apakah dia akan muncul. Invasi ras laut meningkat, dan jumlah ahli kerajaan meningkat. Lebih jauh lagi, ras laut mengirimkan banyak ahli alam Raja Surgawi untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan munculnya Ye Xuan secara tiba-tiba. Ada satu kemungkinan yang akan membuat Ye Xuan muncul. Ketika keluarga Gongsun dalam bahaya, mereka mungkin akan meminta bantuan Ye Xuan, kata Jun Lingtian. Ketika keluarga Gongsun membantu Ye Xuan menemukan tetua agung Sekte Dewa Neter, Ye Xuan menjanjikan mereka bantuan. Zhao Yuzhen mengangguk. Namun, ia tidak yakin apakah keluarga Gongsun akan memanfaatkan bantuan ini. Jatuhnya wilayah Nanzhou sudah pasti.
Hanya Ye Xuan yang bisa mengubah situasi ini. Dengan sangat cepat, mereka berdua tiba di medan perang baru, tempat banyak sekali orang bertempur. Teknik bela diri berhamburan ke sana kemari, dan bau darah memenuhi udara. Retakan spasial tersebar di mana-mana. Ini adalah pertarungan antara para ahli alam kondensasi pola dari ras manusia dan ras laut. Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen buru-buru bergabung. Sementara pertempuran antara kedua belah pihak sedang berlangsung gencar, menara ilahi takdir dipenuhi dengan gelombang niat pedang yang mengerikan. Sangguan Waner melayang di udara, memancarkan aura pedang yang mengerikan. Ia bagaikan pedang dewa yang membelah langit, melesat ke angkasa, seolah-olah hendak mencabik-cabik seluruh dunia. Niat pedang tingkat 9. Tingkat yang sempurna. Di bawah bimbingan Ye Xuan, Sangguan Waner akhirnya mencapai niat pedang tingkat sempurna. Kemudian, ketika niat pedang Sangguan Waner mencapai tingkat sempurna, perubahan tiba-tiba terjadi pada tubuhnya. Bab 337 Pengganda 10.000x. Beberapa saat kemudian, dari kedalaman tubuh Sangguan Waner, ki pedang kuno dan kacau yang mengerikan tiba-tiba meletus. Bahkan Ye Xuan merasa terancam oleh kekuatannya. Pada saat ini, Sangguan Waner tampak telah berubah menjadi seorang permaisuri agung dari zaman dahulu kala, yang tampaknya mampu menghancurkan dunia dengan ayunan pedangnya. Fisik pedang Xuan Huang abadi miliknya akhirnya terbangun. Mata Sangguan Waner terpejam saat ia melayang di udara. Di belakangnya, sebuah bayangan besar muncul, memancarkan aura kuno dan agung. Melihat ini, Ye Xuan menyipitkan matanya. Meskipun indera spiritualnya kuat, ia tidak dapat melihat wajah bayangan besar ini. Kekuatan spiritualnya meroket, dan mata pada wajah kabur di bayangan besar itu menyala. Beberapa saat kemudian, gambaran seluruh menara ilahi takdir, dan berbagai formasi di ruang independen yang diciptakan Ye Xuan, tercermin di mata bayangan besar itu. Kemudian, seberkas aura kuno misterius tiba-tiba muncul di kedalaman benua Tianyuan. Aura itu langsung menembus turbulensi spasial dan memasuki bayangan raksasa itu. Tepat pada saat itu, seluruh benua Tianyuan bergetar pelan. Meskipun hanya sesaat, itu masih belum cukup untuk membuat para ahli tak sadarkan diri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jantungku berdebar seperti ini? Para ahli alam Kaisar Agung di benua Tianyuan tiba-tiba membuka mata mereka. Meskipun aura yang mereka rasakan sangat samar dan lemah, itu cukup untuk membuat mereka bergidik. Meskipun mereka berupaya keras melacak aura dengan indera spiritual mereka, mereka tidak menemukan apapun. Aura yang mengerikan. Di bagian terdalam lautan tak berujung, naga hitam kuno tiba-tiba membuka matanya. Siapa itu? Kekuatan ini sepertinya telah melampaui levelku. Sudah ratusan ribu tahun berlalu. Apakah benar-benar ada seseorang yang bisa naik ke dunia atas meskipun hukum di sini belum lengkap? Mata naga hitam kuno itu dipenuhi dengan kebingungan. Meskipun aura halus itu cepat berlalu, dia menangkapnya dengan sangat jelas. Sebagai Kaisar Agung tingkat kedua, ia sudah menjadi eksistensi puncak di benua Tianyuan. Namun, aura itu membuat jiwanya bergetar. Bahkan seorang ahli alam Kaisar Agung tingkat ketiga tidak akan memancing reaksi seperti itu. Naga hitam kuno merasa gelisah. Dia ingin melacak aura itu, tetapi sekuat apapun indera spiritualnya, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Saya harap itu hanya ilusi. Bagaimanapun, fragmen itu akan segera selesai. Pada saat itu, ia bisa membuka lorong alam dan naik ke dunia atas. Permaisuri Agung kuno. Tatapan mata Ye Xuan tertuju pada bayangan megah di langit, matanya menampakkan secercah keheranan. Ini adalah kehidupan Sangguan Waner sebelumnya, seorang permaisuri agung yang tak tertandingi di benua Tianyuan. Saat dia membangkitkan fisik pedang Xuan Huang yang abadi, sebuah ingatan aneh tiba-tiba muncul dalam pikiran Sangguan Waner. Jejak aura yang ditinggalkan Sangguan Waner di kehidupan sebelumnya juga telah terbangun. Kekuatan permaisuri agung kuno terlalu dahsyat. Bahkan berbagai formasi yang Ye Xuan siapkan pun tak mampu meredam aura ini. Saat aura Sangguan Waner tumbuh semakin kuat, bayangan besar yang berdiri di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Bus! Mata Sangguan Waner yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan cahaya menyilaukan melintas di matanya. Tampaknya kekuatan Sangguan Waner di kehidupan sebelumnya terlalu mengerikan. Meskipun ia telah membangkitkan fisik pedang Xuan Huang abadi, ia belum sepenuhnya membangkitkan semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kenapa sistemnya belum ngasih hadiah? Ye Xuan mengerutkan kening. Seharusnya, saat Sangguan Waner membangkitkan konstitusi khususnya, ia langsung mendapat hadiah dari sistem. Namun, beberapa waktu telah berlalu sejak saat itu, dan dia masih belum mendengar pemberitahuan dari sistem. Apakah terjadi kerusakan sistem? Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem yang ditunggu-tunggu akhirnya berbunyi. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya membangkitkan tubuh pedang Xuan Huang abadi,
tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 10.000 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan tubuh ilahi kekacauan. Ledakan. Aura kacau dari kedalaman dunia tiba-tiba terwujud dan berkumpul di sekitar tubuh Ye Xuan dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Tubuh Ye Xuan tiba-tiba bergetar, dan ki pedang yang mengerikan meletus. Saat aura kuno ini beriak, seluruh menara ilahi takdir bergetar. Rasanya seolah semua makhluk hidup akan tunduk padanya. Melihat ini, ekspresi Sangguan Waner berubah. Baru saja, baju zirah bermutu tinggi yang diberikan Ye Xuan padanya langsung hancur berkeping-keping oleh ki pedang yang mengerikan. Untungnya, konstitusi istimewanya telah terbangun, sehingga tubuh fisiknya menjadi sangat kuat, dan tetap tidak terluka. Bab 338 mengejutkan benua Tianyuan. Agar tidak menarik perhatian para ahli alam Kaisar Agung di benua Tianyuan, indera spiritual Ye Xuan bergegas keluar dan dengan panik berusaha menahan ki pedang dan aura kacau. Namun, Ye Xuan hanya dapat menghentikan ki pedang agar tidak menyebabkan kerugian fisik kepada orang lain, tetapi dia tidak dapat mengendalikan penyebarannya sama sekali. Tak lama kemudian, Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan, yang sedang berkultivasi di ruang lain menara ilahi takdir, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ki pedang ini menyebabkan jiwa mereka gemetar ketakutan. Ledakan. Pada saat yang sama, seluruh menara ilahi takdir bergetar tak terkendali saat berjuang menahan ki pedang dan aura kacau. Ekspresi Ye Xuan berubah saat melihat ini. Ia segera menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan menara ilahi takdir, menekan aura kacau dan ki pedang. Meski begitu, sebagian besar aura kacau dan ki pedang berhasil lolos. Pada saat ini, ruang independen yang gelap gulita tiba-tiba menyala, seiring formasi-formasi diaktifkan. Layaknya konstelasi yang menyilaukan, formasi-formasi yang saling terhubung itu berubah menjadi penghalang yang mencoba menahannya. Akan tetapi, sejumlah formasi tingkat 8 yang mampu menekan seorang ahli alam Kaisar Agung masih belum mampu sepenuhnya menyembunyikan aura kacau dan ki pedang, dan aura itu pun menyebar ke arah benua Tianyuan. Aura padat apa ini? Ini benar-benar berbeda dari yang terakhir, tapi juga membuatku merinding. Para ahli alam Kaisar Agung kembali terkejut. Aura ini tidak membangkitkan rasa bahaya dalam diri mereka, melainkan membuat mereka merasa tidak berarti dibandingkan dengan mereka. Itu memberikan ilusi bahwa auranya berada di atas hukum alam benua Tianyuan. Waner, sini. Pakai bajumu. Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya, dan jubah abadi berwarna biru langit jatuh ke tangan Sangguan Waner yang tersipu. Setelah Sangguan Waner mengenakan pakaiannya, Ye Xuan menghampirinya. Aktifkan konstitusi khususmu dan biarkan aku melihatnya, kata Ye Xuan dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Sangguan Waner segera menenangkan diri, lalu energi di tubuhnya tersapu keluar. Ki pedang mengerikan dari tubuh pedang Xuan Huang abadi pun menyebar dalam sekejap. Pada saat yang sama, bayangan itu muncul kembali di belakang Sangguan Waner. Aura kuno yang dipancarkan bayangan itu berbenturan dengan aura kacau Ye Xuan, menetralkan kedua belah pihak. Pada saat yang sama, aura yang menggemparkan semua ahli alam Kaisar Agung di benua Tianyuan menghilang. Fisik pedang Xuan Huang abadi milik Sangguan Waner mengandung sedikit kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Meski hanya sedikit yang tersisa, tampaknya kekuatannya setara dengan kekuatan hukum alam di benua Tianyuan. Adapun tubuh Dewa Kacau Ye Xuan, ia dipenuhi dengan aura kekuatan asal dunia, dan telah melampaui kekuatan hukum alam benua Tianyuan. Inilah sebabnya para ahli kerajaan besar merasa seperti itu. Seolah-olah aura itu bukan milik benua Tianyuan. Mereka semua bertanya-tanya apakah suatu bentuk kehidupan yang melampaui hukum alam telah lahir di benua Tianyuan. Namun, tak satupun indera spiritual mereka dapat mendeteksi apapun. Tak berdaya, para ahli alam Kaisar Agung hanya bisa menyerah untuk menyelidiki. Namun, insiden ini menyadarkan semua ahli alam Kaisar Agung di benua Tianyuan, dan juga menyadarkan mereka bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Selain itu, hal itu menyebabkan perang antara kedua ras terhenti sementara. Kedua aura tersebut telah membuat para kultivator di kedua belah pihak ketakutan. Setelah menunggu cukup lama dan melihat tidak terjadi apa-apa, para ahli ras laut kembali memberi perintah untuk menyerang, dan peperangan pun berlanjut. Di bagian terdalam lautan tak berujung, naga hitam kuno yang berputar-putar di bagian turbulensi spasial itu tampak gelisah. Kemunculan kedua aura ini sangat memengaruhi rencananya. Banyak ahli alam Kaisar Agung dari ras naga telah terbangun, yang sangat merugikan upayanya untuk mengumpulkan energi takdir umat manusia. Selanjutnya, dia harus mencari alasan yang masuk akal untuk menutupi semuanya. Energi takdir tidak kasat mata dan tidak berwujud, sehingga tidak dapat dirasakan oleh kultivator biasa. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi para ahli ranah Kaisar Agung. Untungnya,
Bahkan para ahli alam kaisar yang hebat hanya bisa merasakan energi takdir, tapi tidak tahu kemana perginya. Karena itulah naga hitam kuno itu menghela napas lega. Bahkan di antara para ahli kaisar agung, tidak banyak yang mampu memahami niat takdir, yang merupakan niat tertinggi kedua setelah niat karma. 100.000 tahun yang lalu, naga hitam kuno pernah mencoba. Namun, setelah puluhan ribu tahun, ia tetap gagal. Namun, setelah memperoleh pecahan itu, dia akhirnya berhasil memahami wujud sebenarnya dari maksud takdir. Meskipun tingkat niat takdirnya agak rendah, itu sudah cukup untuk apa yang perlu ia lakukan. Hanya seseorang yang telah memahami niat takdir yang dapat merasakan kemana energi takdir mengalir. Meskipun demikian, dalam ras naga, ada ahli alam kaisar agung lain selain naga hitam kuno. Ia juga telah memahami niat takdir, dan merupakan pemimpin ras naga, naga Dewa Emas. Dia adalah kaisar agung tingkat ketiga dan sangat berkuasa. Begitu naga hitam kuno menggunakan pecahan itu untuk menyerap energi takdir umat manusia, naga emas suci pasti akan merasakannya. Naga emas suci itu sebelumnya mengasingkan diri, jadi naga hitam kuno tidak khawatir mengenai hal ini. Namun, sekarang setelah dia bangun, dia harus berhati-hati. Bab 339 Hukum Pedang. Jika naga emas suci menemukan keberadaan pecahan itu, naga hitam kuno akan berada dalam bahaya. Fragmen itu adalah kesempatan untuk pergi ke alam atas. Selama seseorang mencapai alam atas, mereka tidak akan lagi terikat oleh hukum benua Tianyuan yang belum lengkap dan akan mampu melampaui alam Kaisar Agung. Jadi, berapapun harga yang harus dibayar, naga hitam kuno itu akan melindungi pecahan itu. Terlebih lagi, itu adalah benda sekali pakai. Kesempatan berharga ini milikku. Mata naga hitam kuno itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Selama dia bisa memasuki lorong alam, dia akan mampu melampaui naga emas suci. Naga hitam, datanglah ke aula utama. Sementara naga hitam kuno itu tengah tenggelam dalam pikirannya, perasaan spiritualnya mengerikan, mengandung tekanan yang besar dan dahsyat. Naga hitam kuno itu menyipitkan matanya. Ia sangat akrab dengan indera spiritual ini, yang dimiliki oleh naga emas ilahi. Jelaslah bahwa naga emas suci itu juga takut pada dua aura yang baru saja muncul, itulah sebabnya ia memanggilnya kembali ke aula utama ras naga. Beberapa detik kemudian, tubuh besar naga hitam kuno yang mengambang di kedalaman laut tak berujung tiba-tiba menghilang. Air laut langsung bergulung kembali dan bergolak hebat, dengan cepat mengisi ruang kosong yang ditinggalkan naga hitam kuno itu. Di dalam menara ilahi takdir. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperoleh 11.351.500 hari kultivasi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 17X. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh 192.975.500 hari kultivasi. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperkuat konstitusi khususnya sebesar 16 kali lipat, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak sebesar 4 kali lipat. Selamat! Konstitusi khusus tuan rumah telah diperkuat 64 kali lipat. Ding! Terima kasih kepada tuan rumah, muridnya telah mengukir pola mendalam yang berasal dari niat pedang. Dengan demikian, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 888X. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh 19% hukum pedang. Berbagai notifikasi sistem terus terngiang dalam pikiran Yesuan. Setelah memperhitungkan tingkat konversi, ia telah menerima hasil budidaya selama 5.827 tahun. Yang lebih mengejutkan Yesuan adalah bahwa tubuh ilahi kekacauan yang terbangun bukan sekadar konstitusi khusus pedang, melainkan konstitusi yang komprehensif. Yesuan saat ini telah memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam Kaisar Agung. Kekuatan spiritual di dantiannya juga telah mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar Agung tingkat pertama, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar Agung tingkat ketiga. Ditambah lagi dengan persenjataan niat unggul dan teknik bela dirinya, dapat dikatakan bahwa kekuatan Yesuan saat ini benar-benar tak tertandingi di benua Tianyuan. Lalu ada hukum pedang. Memahami hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli alam Kaisar Agung, namun dia telah mencapainya meskipun hanya menjadi seorang kultivator alam kondensasi pola. Hukum pedang adalah apa yang semua kultivator pedang perjuangkan untuk dicapai. Sekarang, di seluruh benua Tianyuan, selama Yesuan mau, dia bisa mengendalikan pedang para kultivator pedang hanya dengan mengangkat tangannya. Kecuali pihak lain juga memiliki hukum pedang, pedang mereka tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Intinya, tak ada seorang pun di bawah level ketiga kerajaan Kaisar Agung yang dapat menandinginya. Sekarang, setelah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, penting untuk mengendalikan lagi kepekaan spiritualnya agar bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Setelah itu, Yesuan berbalik dan menatap Sangguan Waner, yang berdiri tidak jauh, terdiam. Yesuan segera terbatuk, mencoba meredakan suasana canggung. Yesuan tentu saja hanya omong kosong.
Mengingat betapa kuatnya indera spiritualnya, bagaimana mungkin ia bisa luput dari perhatiannya. Meski hanya sekilas, namun itu tertanam dalam benak Ye Xuan. Mendengar ini, Sangguan Waner tersipu, dan telinganya memerah. Ia tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkannya. Ini sungguh memalukan. Bagaimana dia akan menghadapi Ye Xuan di masa depan? Kalau orang lain, Sangguan Waner pasti sudah memotongnya menjadi dua dengan pedangnya. Namun, Ye Xuan berbeda. Dia adalah gurunya, dan seseorang yang tak segan-segan membantunya menjadi lebih kuat. Dia merasakan pertentangan dalam hatinya mengenai seluruh situasi itu. Bab 340 mengolok-olok. Segera setelah itu, Sangguan Waner melihat ke arah Ye Xuan. Kebetulan sekali mereka berdua saling bertatapan. Saat dia melihat senyum di bibir Ye Xuan, dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Pria ini sengaja melakukannya. Dia jelas-jelas melihatnya telanjang, tapi tetap saja menolak mengakuinya. Ketika memikirkan hal ini, Sangguan Waner menggertakkan giginya karena marah dan frustrasi. Muridku yang berharga, apa kau tidak percaya padaku? Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Apakah muridku yang berharga itu marah? Tidak, aku tidak, kata Sangguan Waner acuh tak acuh. Oh, aku tidak menyangka murid kesayanganku ini punya temperamen sebaik itu. Kalau ada yang melihat tubuh telanjangku, aku pasti akan memotong-motongnya. Bukankah kamu bilang kamu tidak melihatnya? Mata Sangguan Waner dipenuhi dengan cahaya berbahaya. Saya hanya memberi contoh. Kamu Xuan. Sangguan Waner berbalik, tidak ingin berbicara dengan Ye Xuan. Ye Xuan menganggap dia terlihat menggemaskan saat cemberut, tetapi memutuskan untuk berhenti di situ. Baiklah, murid kesayanganku, karena kau telah membangkitkan fisik pedang Xuan Huang abadi di tubuhmu, izinkan aku melihat seberapa besar kekuatanmu telah tumbuh, kata Ye Xuan dengan serius, mencoba meredakan suasana canggung. Muridku yang berharga, aku ingin melihat ki pedangmu dan menentukan berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mencapai tingkat di mana kau dapat menggunakan hukum pedang. Aku kuat, kau tahu, jadi aku akan memberimu sedikit demonstrasi. Mungkin kau bisa mencapai tingkat ke-10 dari pola pedang yang mendalam. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Sangguan Waner berbinar, dan dia mengabaikan fakta bahwa Ye Xuan sedang menggodanya. Benar-benar tsundere. Gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangku. Aku ingin melihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki, kata Ye Xuan. Sangguan Waner mengangguk, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Ia mengepalkan tinjunya, dan sebilah pedang suci tiba-tiba muncul saat ia mengaktifkan pola pedang yang mendalam di tubuhnya. Ki pedang berwarna kuning tua melonjak, mengancam akan menelan dan menghancurkan sekelilingnya. Kemudian, dia menebas ke arah Ye Xuan, menyebabkan aliran ki pedang menerjang ke arahnya. Oh, meskipun kukatakan untuk menggunakan kekuatan penuhmu, aku tidak menyangka kau akan melakukannya. Apa kau mencoba membunuh gurumu? Saya hanya mengikuti instruksi guru. Kau mencoba membalas dendam, bukan? Tidak, aku tidak. Oh ya. Seranganmu semakin ganas, tapi kau masih bisa menyangkalnya dengan wajah datar. Omong kosong apa yang kau ucapkan, guru? Sekalipun aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku takkan bisa melukaimu. Mungkinkah kau takut? Aduh, muridku ini benar-benar mengerikan. Apa dia benar-benar berpikir aku melihatnya telanjang? Apa perlu semarah itu? Paling-paling aku hanya mengintip. Kamu Xuan. Ketika mendengar ini, mata Sangguan Waner dipenuhi rasa malu dan marah, dan pedang suci di tangannya melepaskan ki pedang hitam dan kuning yang mengerikan. Setiap serangan mengandung kekuatan penuh Sangguan Waner. Setiap ahli bidang kondensasi pola biasa pasti sudah mati berkali-kali. Namun, Ye Xuan hanya mengulurkan jari-jarinya sedikit dan dengan mudah memblokir serangan Sangguan Waner, melarutkan ki pedangnya. Ye Xuan, kau benar-benar brengsek. Sangguan Waner murka. Cahaya mengerikan memancar dari tubuhnya, dan ki pedang yang memenuhi langit melesat ke arah Ye Xuan. Dentang. Ye Xuan menjentikkan jarinya, dan gelombang energi yang kuat tiba-tiba mengenai pedang panjangnya. Ekspresi Sangguan Waner berubah. Tangannya mati rasa dan ia hampir kehilangan pegangan pada pedangnya. Seketika, dia mengayunkan pedang panjang, memasukkannya dengan niat pedang tingkat sempurna, menusuk ke arah dada Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum, tangan kirinya berkelebat lalu menggenggam erat pergelangan tangan Sangguan Waner. Melihat ini, ekspresi Sangguan Waner membeku, dan dia mengedarkan niat petir surgawinya, mencoba melepaskan diri dari genggaman Ye Xuan. Namun, dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua perjuangan menjadi sia-sia. Selain itu, tingkat niat bela dirinya lebih rendah dari Ye Xuan. Ye Xuan menariknya sedikit, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan menghentikan serangannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.